Ternyata berapa kali setoran nggak pernah distorin ke Bu Mariati, Pak. Ibu kan sering nitip ke Wanto, Pak. Bapak kan bilangnya seperti itu. Apa? Wanto nggak nyetorin ke Bu Mariati? Nah, denger kan? Istri kamu tuh bilang, Wanto nggak pernah nyetorin ke saya. Sudah berapa kali setoran, ini Wanto ini tidak nitip ke saya. Paham kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskai Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya Mas Lutfi ya. Sehat semuanya pokoknya ya. Ini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Monggo silakan absen ya. Namanya siapa, kotanya di mana. Biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Yang ada di luar negeri juga ya. Ini ditulis juga. Ini namanya siapa, lagi di negara mana gitu kan ya. Monggo silakan ditulis. Nah, nggak perlu lama-lama lagi ya. Ini kita langsung menuju ke ceritanya. Jadi ada kiriman cerita yang menceritakan ada seorang bapak-bapak yang mempunyai jiwa peduli akan sesama. Hingga pada suatu ketika, si bapak-bapak ini berhasil menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang dalam bahaya. Walaupun nyawa si bapak ini jadi taruhannya. Jika si bapak ini terlambat beberapa detik saja, maka dipastikan orang tersebut meregang nyawa. Tak hanya itu, sungguh-sungguh sangat mulia. Si bapak ini masih menyisihkan uangnya untuk membantu melunasi hutang-hutang orang yang ditolongnya. Aneh tapi nyata, air susu dibalas air tuba. Keluarga dari si bapak ini, bapak yang menolong, justru malah dibikin celaka hingga jatuh korban jiwa. Setelah membuat bapak ini hancur menderita, dia hanya bilang, "Maaf Pak, saya nggak sengaja." Lah, nggak bahaya ta? Aduh. Ini namanya kalau di daerah saya ya, ini kalau di daerah Jawa, ditulung malah gebuk. Ditulung malah mentung. Nah ini terjadi nih. Ada sebuah cerita yang kayak gini nih. Padahal pengorbanan si bapak ini sangat luar biasa. Kalian sudah penasaran dengan ceritanya? Kalian sudah siap Yoskai? Yowes Okai. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya sudah disamarkan untuk keamanan bersama ya. Sekali lagi untuk keamanan bersama. Ini kejadiannya kurang lebih era-era 2000-an ya. Toko di sini kita sebut saja namanya Pak Kardan. Nah, Pak Kardan ini hidup dengan istri dan kedua anaknya. Pak Kardan ini untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak Kardan ini bekerja ini seorang delman, seorang kusir gitu, seorang kusir dokar kuda gitu kan ya. Nah, berjalannya waktu dengan adanya perkembangan zaman, ini kuda nggak laku lagi, dokar ini nggak laku lagi, andong nggak laku. Transportasi ini udah mulai lengkap, segala jurusan udah mulai ada nih. Ini yang membuat Pak Kardan ini sepi tarikan, jarang narik. Yang ada dia di pangkalan lagi, ngumpul sama teman-temannya, curhat lagi, sedih lagi. Terus menerus seperti itu. Pak Kardan ini mempunyai sahabat namanya Mbah Jali. Udah sepuh dia, udah tua gitu kan ya. Ini Kardan cerita sama Mbah Jali. Ketika siang-siang gak ada tarikan sama sekali, Kardan ini selalu cerita sama Mbah Jali. Enak ya Mbah, zamannya Mbah ini narik dokar, ini pasti dapat banyak, bisa untuk mencukupi keluarga. Lah aku yang sekarang ini ya Mbah, Mbah tahu sendiri kan, bapakku itu sakit-sakitan, Mbah. Dokter mengatakan harus dioperasi. Bapak ini selalu gak mau, karena tahu gak ada biaya, Mbah. Aku kudu piye, Mbah. Mbah Jali pun ngomong, ya kan? Ya itulah hidup, harus dijalani. Ya kan? Kalau nggak kuat, yo ditinggal ngopi ya Mas Batu ya. Karena sekarang aja nih ya, ini yang sekti, ini cuma Denny Caknan Mas Batu. Gunung Jebluk cak ngopi ya kan. Segoro geni ngonglangi. Lagi ini terbuat dari apa ini ngono? Gatot Kaca aja bertekuk lutut, Bos. Perkutoro risen.
Gitu kan ya, Arjuna itu panahannya semangkle itu. Aduh, gedok goreng aja lah. Ya begitulah ya. Jadi di sini memang Kardan memang penuh dengan tekanan. Bapaknya ini sakit parah. Lagi-lagi utang, kiri kanan. Belum lagi untuk biaya hidup keluarganya Kardan. Masih banyak kebutuhan. Belum lagi Kardan ini masih punya 2 adik kandung gitu. Untungnya yang satu udah kerja. Yang satu ini ya, yang terakhir ini masih sekolah. Perempuan semua, cekot-cekot di kepala, ya kan? Mas, tempel koyo mas, awak. Nggak cuma di kepala nih gitu kan ya. Yang cekot-cekot seluruh badan, mas, tempel koyo mas gitu, seluruh badan gitu kan. Aduh, kita lanjut ceritanya. Nah, hingga pada suatu ketika ya kan, ketika Kardan ini cerita sama istrinya pun terus menyemangati gitu kan. Akan tetapi Kardan ini sudah tidak butuh kata semangat gitu. Walaupun Kardan tahu ini istri yang baik, ini istri yang ikhlas bu, tapi kalau cuma kata semangat, turah-turah ibu. Arab cetak banter kata-kata semangat, Arab cetak spanduk kata-kata semangat. Wah, kene gone kok bu, tumpuk-tumpukan ibu. Iki sing diajar ora mung ati ibu. Nyawa cabut, ceblok. Belek meneh. Ngono maksud ya. Jadi bener-bener Kardan udah aduh. Parah. Ampun, juragan gitu kan. Udah parah nih, udah parah banget. Nggak ada jalan lain. Ini pilihan terakhir nih. Apa nih pilihan terakhir Kardan? Bu, patenono bae bu. Kardannya minta dibunuh. Ya ampun, maaf ya. Maaf, ini buat pengirim cerita, mohon maaf ya. Soalnya kemarin ya yang ngirim cerita, Mas, kalau pas cerita punyaku dibikin canda gitu ya gitu. Tapi saya sendiri sebenarnya kita ini kayak gimana gitu Mas Lutfi ya. Iya. Tapi ya beneran ini kita nggak bermaksud untuk meremehkan sebuah kiriman cerita. Justru malah si pengirim cerita ini, Mas dibikin seru Mas ceritaku nggak apa-apa gitu. Dia bilang kayak gitu, yang penting kan udah disamarin. Kata si pengirim cerita kayak gitu, oke ya. Nah akhirnya ini bikin canda nih ya. Oke. Karena sebentar lagi saya akan membuat sesuatu di Yoska Official nih gitu. Ada sesuatu nih pokoknya ya. Pokoknya pantengin terus di channel Yoska Official. Pada saat itu nggak ada jalan lain selain menjual kuda dan dokarnya. Padahal ini kan untuk sehari-hari untuk bekerja. Akan tetapi nggak ada pilihan lain, yaitu menjual dokar dan kudanya. Nah, dari penjualan itu tadi ya kan, ini untuk pengobatan bapaknya. Dicukup-cukupin untuk kontrol ke rumah sakit lah, apalah gitu kan ya. Ini dicukup-cukupin. Sisanya ini untuk kebutuhannya keluarganya Kardan gitu. Kardan ini memang punya motor, tapi motornya ini motor jelek, butut. Dan motor ini biasa untuk nyari rumput gitu. Motornya udah jelek banget. Brak gitu kan maksudnya. Gitu kan buat nyari rumput gitu kan. Nggak mungkin kan, bus, rumputnya lompat semua ya kan. Nah istrinya Kardan ini terus memberi semangat. Yang penting bapak sembuh, bapakmu sembuh, bapakmu ya bapakku. Iya, aku matur nuwun bu, terima kasih sudah support aku. Matur nuwun. Tapi aku nggak ngerti, aku harus gimana lagi, aku nggak ngerti. Gini pak, ibu punya ide. Ibu kan bisa bikin kue-kue atau bikin jajan apa. Nah, bapak ingat gak? Ingat apa toh bu? Bapakmu toh mbak anak-anak, kakeknya anak-anak. Bapakku kenapa bu? Bapakmu kan jualan dulu. Sekarang gerobaknya kan mangkrak. Coba dibetulin. Bukan ibu ini cuma nyuruh bapak jualan itu enggak. Di sini ibu juga buatin bahannya. Tinggal bapak pengennya apa? Mumpung masih ada sisa uang. Kalau didiamkan, ya wis. Malah nanti keluarga kita jadi berantakan. Kalau bisa, yo bapak ngomong sama keluarga bapak. Kalau itu gerobak boleh dipakai loh pak. Maaf nih pak. Bukannya ibu ini mau nyeksa bapak atau enggak. Bukan itu pak. Ibu mau diajak kerja sama kok. Mau disuruh apa? Nurut ibu pak. Oh ya wis bu, kalau gitu aku tak ngomong dulu sama keluarga. Hingga pada akhirnya ini diboleh ini membawa gerobak. Jualanlah somai gitu. Jualan somai ya kan. Ini dibikinin sama istrinya Pak Kardan.
Ini bisa dikatakan Pak Kardan belum begitu tua gitu. Masih kisaran 40-an lah. Nah, berjalannya waktu si Kardan ini belum mendapatkan tempat mangkal yang pas. Wardan ini bingung. Berarti kan kalau nggak mangkal dia harus ngedorong. Gitu kan. Ketika berhenti tapi nggak di lokasi yang rame, sama aja kan. Kardan ini nggak pernah dapat tempat mangkal yang pas. Nyari tempat mangkal, giliran ada, tapi sepi. Nggak ada pembeli. Didorong terus ya kan, jalan terus, muter-metur terus ya kan. Iya sih, somenya habis, tapi sendal juga habis nih. Lama-lama menipis gitu kan. Aduh, jadi ini kok kayak gini banget ya gitu. Sedih banget si Kardan ini, sedih banget. Dan pada saat itu memang saingan penjual jajan-jajan SD, jajan-jajan SMP ini banyak di situ. Kebingungan. Ketika setiap pulang, istrinya selalu merendam menggunakan air hangat. Gitu, menggunakan handuk. Kardan ini sedih lihat istrinya seperti ini. Aku kudu piye, Bu? Kok kondisinya seperti ini? Wes to Pak, yang semangat. Iya, semangat terus. Ya Bapak ya semangat, ora mati piye, Bu? Bapak semangat kok. Sedang berkeluh kesah seperti itu, ya kan? Istri berusaha memanjakan, istri berusaha melayani. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Dek. Ternyata yang datang ya, ini ketika dibuka sama istrinya Pak Kardan, cekrek, waalaikumsalam. Ternyata ini yang datang tetangganya bapaknya Kardan. Nah, memang tempat tinggal bapaknya Kardan ini juga nggak begitu jauh, masih di perkampungan tersebut. Gitu. Istrinya Pak Kardan ini menanyakan, ada apa ya Mas? Mbak, saya mau ngasih tahu Mbak, saya mau ngabarin. Iya, ngabarin apa? Bapaknya Mas Kardan. Bapakku ini apa? Bapakku kenapa? Bapak panjenengan masuk rumah sakit, sempet jatuh tadi di kamar mandi. Wah, kaget ya kan, baru sampai rumah, baru istirahat. Ini ada tetangga bilang ya kan, ini bapaknya Kardan di rumah sakit, jatuh di depan kamar mandi. Langsung pusing ya kan. Ya ampun Bu. Langsung Kardan datang ke rumah sakit dalam keadaan yang capek dari pagi loh. Dari subuh, gimana caranya biar dapat uang? Sesampainya di rumah sakit nih, Kardan pun tanya sama ibunya, Bu, gimana Bu? Gimana kondisi Bapak? Yo, Ibu juga bingung nak. Dokter tadi udah ngomong, ya memang Bapak itu udah harusnya operasi. Cuma kan, Ibu nggak ngerti harus nyari uang di mana ya nak? Ya ampun. Iya Bu ya, udah ibu tenang, Ibu tenang. Sekarang Bapak gimana Bu? Bapak lagi istirahat, nanti mau dicek dokter le. Wah, kok kayak gini nih? Kardan pun terdiam di depan ruangan bapaknya. Nah, tak lama kemudian ini ada seorang tetangga, ya kan? Ini juga masih muda. Ini ternyata dari warung. Ini beli makanan, beli cemilan ke situ gitu kan. Nah, Kardan ini langsung manggil, kita sebut saja namanya Wanto. Wanto, oh, iya Mas. Udah sampai ke sini toh. Aku tadi yang bawa bapakmu ke sini, Mas. Iya, aku terima kasih. Aku bingung toh. Bingung piye toh, Mas? Lah, kamu tahu sendiri kan? Aku sekarang ini jualan some. Lah kalau aku narik dokar terus ini udah nggak ada uangnya. Nah, pada saat itu si Wanto ini juga bingung mau ngasih solusi karena memang dadakan seperti itu kan. Ini mau dapat uang dari mana, kebingungan juga gitu kan. Si Wanto akhirnya bilang nih, Mas bentar tak masukin ini. Nganterin makanan dulu buat ibumu. Yo. Setelah itu balik lagi, baru Wanto ini ngasih solusi. Mas, yo, ini dicoba boleh, enggak juga nggak apa-apa. Apa Tonto? Jadi gini Mas, aku pernah. Kalau pas lagi butuh satu-satunya yang tercepat itu Mas. Apa toh? Ada rentenir Mas. Rentenir? Siapa? Adalah Mas. Yang tahu kalau dia rentenir, ini sedikit Mas. Orang gak ada yang tahu kok, jarang yang tahu kok. Ini enaknya di dia. Jadi ketika kita punya utang, silent, aman. Gak malu sama tetangga. Sopo? Siapa? Bu Mariati Mas. Oh, Bu Mariati ini minjem-minjemin uang. Lah. Bu Mariati itu udah lama Mas minjem-minjemin uang. Kalau Mas punya uang enak. Kalau pas punya uang tinggal balikin ya kan. Ini bunganya kecil. Nah kalau pas lagi gak ada uang, kita otomatis bisanya nyicil kan. Nah itulah Mas yang capek.
Kalau nyicil bunganya besar mas. Itu. Tapi mas, ini ada tapinya lagi. Dia kalau pas nagih, wah ini nggak lihat jam mas. Kalau pas kita telat setoran, kalau pas kita lagi nggak bisa bayar, yang turun, ini langsung dia. Nah, dia udah maki-maki kita di rumah kita, ya. Dia keluar rumah kita ini sok-sok biasa aja. Jadi warga nggak ngerti. Nah, nanti ada anak buahnya datang lagi untuk mengambil barang-barang yang kita punya. Kalau kita nggak bisa bayar ini loh. Tapi kalau bisa bayar, aman. Itu mas. Cuma kalau nyicil, bunganya banyak. Tapi dadaan berapapun cair. Itu mas. Gimana ya? Nah, diceritain nih sama si Wanto. Ini bunganya sekian, pinjaman ini bunganya sekian. Aduh, tapi gimana ya? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Walaupun itu udah nggak ada pilihan lain, Kardan ini nggak langsung mengiyain, nggak langsung mengiyakan. Nggak diiyain, nggak ada masih mikir, ini nanti cara bayarnya gimana? Gitu kan? Istrinya Pak Kardan langsung nemuin Pak Kardan. Pak, ibu mau ngomong. Sini Pak, dikit Pak. Gimana Bu? Tadi kan susternya udah sempet meriksa Pak. Memang bapakmu itu memang udah harus jalani operasi Pak. Tapi bapakmu malah ngamuk-ngamuk. Tadi malah sempet bentak-bentak, emang gak denger toh? Aku gak denger malah Bu. Iya mungkin tahu mau dapat uang dari mana. Piye Pak? Gimana Pak, ada solusi gak Pak? Bu, tadi aku habis cerita sama si Wanto. Solusi terakhir, pinjem rentenir Bu. Ya bunganya banyak. Kalau nggak mau bunganya besar, langsung uang besar. Cepet dilunasi, bunganya kecil. Tapi kalau cara melunasinya ini nyicil, wis. Bunganya besar terus. Lah terus kita nanti setorannya piye Pak? Lah makan nih. Sarukan lelah Bu. Sarukannya lelah ini Bu, gitu kan ya. Ini ya ampun, si pengirim cerita ini juga ngomong, Mas, ini wah ujianku bener-bener wow gitu kan ya. Kalau bisa pas bawain cerita jangan yang terlalu melo banget, jadi takut ngerimain gitu, takut apa ya Mas Lut, teringat mungkin Mas Lut ya perjuangannya gitu. Tapi di sini banyak edukasi Mas, kita akhirnya banyak belajar gitu kan. Nah, kita lanjut ceritanya. Nggak ada pilihan lain. Akhirnya Kardan ini ngomong sama si Wanto. Udah nyerah. Pinjem di tempatnya Bu Mariati nggak apa-apa, terserah. Aku butuhnya yang penting biaya bapak operasi lancar. Iya Mas, tapi nanti sistemnya Mas mau yang gimana? Ya aku kuatnya nyicil. Entah itu mau dapat uang dari mana, ya aku mampu nyicil toh. Ya berarti itu yang bunganya mahal Mas. Kalau nyicil, ya wes aku cuma bisa itu. Ya udah Mas, nanti tak omongin. Nah, singkat cerita akhirnya dapat uang itu untuk biaya operasi bapaknya. Sebagian memang ada yang dibantu sama bantuan pemerintah gitu kan ya. Ini ada juga yang memang harus dibayar. Makanya ya mau nggak mau nih pinjem sama Bu Mariati. Karena nyicil berarti bunganya besar gitu kan. Dengan adanya tekanan yang baru lagi nih ya, dan ini nominalnya besar, mau nggak mau nih Kardan ya, ini harus yang tadinya udah banting tulang ya Mas Lutfi. Iya. Ini tinggal banting apa Mas Lutfi? Banting Mas. Ya kan? Ini udah nggak ada yang dibanting lagi. Gitu kan? Wah, semaksimal mungkin kerjanya. Mungkin kalau satu hari ini ada 48 jam, bisa di-download gitu harinya atau jamnya ini nambah. Itu mungkin Kardan sudah melakukan hal itu gitu kan. Kardan nggak kenal lelah, Kardan nggak kenal ruang dan waktu. Bener-bener, ya kan. Nah, pada suatu ketika saat ia jualan somai, ya kan, karena memang mau kemana lagi kok kayak gini-gini aja gitu kan ya. Ini ketemu sama temen, Mas Kardan, kalau mau jualan biar laku, ini ada di sekolah A.
Nggak jauh dari pasar. Kalau pengen ada di situ, tak kasih tahu. Sedikit jauh tapi jelas. Di situ SMA, SMP, ada sekolah madrasah juga lengkap. Kalau pengen laku, ya di situ. Oh iya ya, di situ yo. Aku nggak pernah lewat situ. Aku jarang lewat situ. Tapi padahal dulu aku itu, ya ini kan pangkalan kudaku itu kan dari pasar ini nggak jauh. Cuma aku nggak lewat yang sebelah itu. Puterannya aku nggak lewat situ. Iya, itu kan masuk gang. Cuma ya memang agak jauhan sih kalau jalan kaki. Ya tapi disitulah banyak sekolahan. Ya wes, aku tak kesana. Hingga pada akhirnya Kardan langsung menuju ke sekolah tersebut. Sesampainya di situ ya kan, ini ternyata emang bener. Pas istirahat ya kan, ini anak-anak ini langsung pada jajan. Kardan seneng lah, ini yang aku mau nih. Kardan ini pengen nyari tempat yang enak gitu. Nah dikasih tau lah sama pedagang sebelahnya. Omnya ini kan baru di sini. Ini nggak kayak gini caranya. Kalau bisa, ya pindah sedikit. Itu saran saya. Karena apa? Tempatnya Om ya, ini ada yang punya. Cuma memang orangnya hari ini nggak berangkat. Nanti daripada saya jadi sasaran, dikira saya yang bolehin. Iya tenang. Lagi senang-senangnya isi Kardan. Nah, ngelihat SMP itu, ya kan karena di situ ada SMP, SMA gitu kan. Nah, Kardan ingat, aku itu punya langganan dulu seorang ibu guru. Kalau nggak salah namanya Weni. Nah, kita sebut saja namanya Weni. Ada seorang ibu guru namanya Weni. Dia ini sebenarnya orang kaya, ya kan? Dia ini bisa saja datang ke sekolahan ini naik mobil. Akan tetapi, yang namanya Bu Weni orangnya ini sederhana. Bahkan Bu Weni ini lebih memilih naik dokar. Nah, ini sudah menjadi langganannya si Kardan. Apa Bu Weni ngajar di sini ya? Kayaknya kok di sini loh. Aku nurunannya di gang depan. Memang mau masuknya ini agak jauhan. Pertama di situ udah langsung laris. Ketika Kardan pulang, ini langsung ngomong sama istrinya. Bapak punya uang Bu. Alhamdulillah Pak, Ibu ikut senang. Bapak sudah punya tempat mangkal di mana di situ ternyata banyak sekolah. Bapak sampai nggak kepikiran kalau di situ ada. Yo memang jauh. Tapi memang kalau di situ rame. Yo nggak kenal lelah Bu Bapak Bu. Iya Pak, Bapak makan dulu Ibu udah masak. Seneng nih Pak Kardan. Esok harinya lagi di tempat yang sama, pedagang yang sebelahnya ini kembali ngingetin, Mas, beneran deh Mas, nanti saya yang malah dimusuhin. Di sini tuh nanti ada jatah keamanan. Keamanan apa sih? Orang ini bukan pasar kok. Iya, saya cuma ngasih tahu. Tapi kalau ada apa-apa saya nggak campur. Udah. Rezeki udah ada yang ngatur kok. Udah kamu jualan, saya jualan. Ya, udah. Nggak usah. Kamu itu ngomongin aku apa, disuruh apa. Nah, di sini nih. Kardan lagi seneng-senengnya. Bener-bener lagi seneng-seneng. Dapat lagi uang. Pulang lagi. Dikasihin ke istri. Bu, diatur Bu. Gimana caranya Bu? Biar Bapak ini bisa nyicil bayar utang. Ini diatur Bu. Iya makan, yang penting makan. Tapi kita prihatin dulu. Iya Pak. Nah, hari ketiga Kardan di sekolah itu nih. Tambah banyak lagi kan otomatis ya kan. Ini masaknya ditambahin banyak. Ya kan. Sambalnya apa segala macam. Sambal some. Ya kan. Ditoples yang besar. Ada saus lah lengkap. Gitu. Kardan di situ lagi. Enak banget. Dan Kardan tahu kalau hari itu adalah hari terima raport. Gitu. Karena apa? Jadi istrinya ini udah ngomong, Pak nanti siang Ibu ngambil raport. Bapak ini nanti pulang nggak siangnya atau gimana Pak? Nggak Bu. Udah ngomong seperti itu. Karena memang tujuannya Kardan ini mau menghabiskan somenya. Nah, lagi asik-asiknya. Ya kan, lagi asik-asiknya jualin. Ya kan, melayani anak-anak pada beli. Yang apa? Iya ini. Alhamdulillah senengnya aku. Lagi seneng-senengnya si Kardan ini. Tiba-tiba ada gerobak datang ya. Ini gerobak itu berhenti di depan Kardan. Dan orangnya ini langsung mendekat ke Kardan. Mas, tolong ya, minggir. Ini tempat saya. Ini pohon ini tanda dari tempat saya. Kalau Mas mau jualan berarti yang di sana itu panas di sana. Silakan. Ini tempat saya. Udah bentar ini saya ini lagi ngelayani. Udah bentar. Mas, tolong ya Mas. Saya juga mau jualan.
Ini bocah-bocah sudah nungguin, Mas. Iya bentar, orang lagi ngelayani kok. Masa iya sambil pindah sebentar. Lagi senengnya si Kardan ini. Kardan lagi asik melayani anak-anak pada beli, ya kan? Ini tiba-tiba datanglah preman. Ini nih yang minta jatah gitu. Jadi berapa hari sekali mereka datang ternyata. Kita sebut saja namanya Baron. Ada 2 orang nih di sini. Ya kan? Ini ada anak buahnya. Baron ini punya anak buah. Gitu. Datang ke situ. Nah, matanya si Baron, ya. Ini di kiriman cerita, bagian sebelah kiri matanya ini kayak ada bekas luka. Gitu. Jadi yang normal ini mata yang sebelah kanan. Baron ini langsung megang pundaknya Kardan. Wah, enak nih somenya. Baru ya, rame lagi. Kok diem-diem aja nih? Bang, setoran dong ya. Ini tempat saya. Kalau mau izin, ini ngomong dulu sama saya. Nggak langsung jualan-jualan kayak gini. Saat itu Kardan ini bilang, bentar, tenang, jualin. Nah, pada saat itu ya kan, karena memang Baron ini ngoceh terus, Kardan pun ngomong, kamu jangan sok-sokan preman. Ini bukan wilayah pasar. Ini wilayah sekolah. Kamu mau malak pedagang-pedagang kecil kayak kami, terus mau malak anak-anak sekolah? Ini bukan wilayah pasar. Siapa bilang bukan wilayah pasar? Ini masih deretannya pasar. Wah, jadi ribut. Saat itu Kardan ini sebenarnya udah malas ngeladenin, akan tetapi ya kan Baron ini merasa diremehkan. Ini tiba-tiba Kardan ini langsung didorong. Wah, Kardan terjatuh. Anak buahnya Baron ini melihat ada sambal some yang masih penuh di toples. Disiramkan ke baju Kardan. Sebagian ada di baju, sebagian ada di muka. Pada bubar semua di situ. Karena menurut Baron ini Kardan ngelawan, langsung dihajar sama si Baron dan anak buahnya. Kardan ini bilang, ini apa-apa nih, saya laporkan. Saya dulu kusir. Wah, dihajar, buang. Nah, pada saat itu jadi rame. Nah, memang nih, saat itu kan lagi terima raport. Orang tua datang kan, orang tua siswa ini kan datang. Nah, salah satu orang tua siswa, ini ada seorang bapak-bapak. Gitu, ini ada seorang bapak-bapak melihat ada keributan. Apalagi ini gerobaknya Kardan udah terlihat gelempang gitu kan. Karena di situ udah mulai kacau kan. Nah, pada saat itu si bapak ini langsung ngangkat badannya si Baron. Ini jangan seperti ini. Udah. Nah, si Baron yang nggak terima, Baron nyerang. Entah kenapa si bapak ini santai. Melawan Baron ini santai sekali. Bahkan dia tidak menyerang. Dia hanya menangis berkali-kali. Wah, jadi tontonan saat itu. Pedagang-pedagang yang lain ini pura-pura nggak tahu. Karena apa? Ketika di situ belain Baron atau mungkin malah seneng melihat Baron ini tersiksa. Wah, bahaya lagi tuh. Kalau melihat Baron, wah, rasain ini non, biar nggak malak-malak lagi. Ini malah bahaya. Jadi pura-pura nggak tahu aja udah. Sok-sokan nggak ngerti. Nah, saat itu kan rame. Ternyata keramaian itu ini mengundang guru-guru pada keluar. Guru-guru pada ngeliat. Pada saat itu ya kan, Baron ini kerasa kayak dia ini malah ketakutan. Nah, pada saat Baron ketakutan, dia memegang di bagian lehernya Baron sendiri. Kalungku di mana? Kalungku di mana? Ternyata kalungnya Baron ini sudah di tangan bapak-bapak itu. Apa Mas? Kamu nyari nih? Iya. Kalau mau jadi jagoan, nggak usah pakai jimat-jimatan. Bawa sini. Dilemparlah sama bapak-bapak itu. Ini, sana mau pulang. Pergi. Nah, nggak tahu kenapa si Baron takut. Padahal si Baron ini preman yang ditakuti di area itu. Preman pasar, orang-orang ini pada segen sama rombongannya si Baron. Pada saat itu, Kardan pun dibangunkan sama bapak-bapak itu. Bangun pak. Ayo, saya bantu pak. Berdirilah si Kardan. Kardan mengucapkan terima kasih. Oh ya pak, ini ada uang buat bapak. Pak, buat apa? Udah, ini gerobak bapak kan harus dibetulin juga pak. Ya maaf ya pak, adanya segitu. Saya permisi dulu, karena saya buru-buru pak. Kardan nanya kan, bapak siapa pak? Saya mau ucapkan terima kasih pak. Nama saya Harso. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Maaf ya, nggak bisa bantuin bersih-bersih. Iya pak, saya ucapin terima kasih pak. Kita sebut saja namanya Pak Harso. Pak Harso tadi langsung naik motor dan pulang. Gitu. Jadi Pak Harso ini datang ke sekolahan.
Ini karena dia nerima raport anaknya. Guru-guru akhirnya kan mendekat ya kan. Ada yang bantuin ngambil-ngambilin panci, ya kan, kompor, terus dibetul-betulin lagi. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Loh, Bapak? Ternyata yang bantuin di situ salah satu dari guru di situ. Ini ada seorang ibu guru, kita sebut saja namanya Weni. Nah, Weni ibu guru yang tadi teringat diingatannya si Kardan. Aku dulu punya langganan sering naik dokarku. Ini namanya Bu Weni kalau nggak salah. Iya, udah lama nggak ketemu juga. Nah, ternyata di situ dipertemukan. Pak Kardan ya? Iya Bu, saya Kardan Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Iya baik Pak, Bapak gimana? Ya kayak gini Bu, saya baru jualan kayak gini. Ternyata di sini kayak gini ya Bu. Iya Pak, ya mudah-mudahan itu cerah. Iya Bu. Nah setelah diberes-beresin semua, akhirnya ngobrol. Bapak kenapa nggak narik lagi? Kudanya kemana? Dokarnya kemana? Saya akhirnya bingung Pak. Kalau Bapak ini kan jamnya tepat, tapi kalau yang lainnya ini kan kadang ada, kadang enggak. Iya Bu, saya sekarang seperti ini, saya jualan seperti ini, dan memang gak ada pilihan lain Bu. Ya intinya kebutuhan lah Bu. Belum lagi bapak saya sakit, keluarga lah apa. Nah diceritain semua sama Kardan. Ini yang membuat gue ini kasihan. Ya ampun Pak, segitu banyaknya Pak tanggungan Bapak. Iya Bu. Iya Pak, kalau sama orang tua gimana ya Pak? Saya juga mikirin terus Pak. Orang tua saya ini juga sakit-sakitan. Saya harus bisa bagi waktu kesana kemari Pak. Iya Bu, tahu sendiri ya Bu. Kalau udah kayak gini bingung. Udah gini aja Pak. Saya nawarin ya, tapi ini sistemnya bagi hasil aja Pak. Karena saya takutnya Bapak ini ngarep-ngarep tapi saya nggak bisa gaji. Loh, gimana Bu? Saya mau Bu. Apa itu Bu? Pekerjaan apa? Jadi gini Pak. Saya itu kan punya 10 ruko. Adanya di tempat yang sangat strategis di jantung kota kita ini Pak. Lah, masa iya Bu? Iya, deket sama alun-alun. Itu kan nanti kanannya Pak. Ini alun-alun yang arah ke kanan itu kan nanti akan ada mall Pak. Jadi bakalan rame di situ Pak. Oh iya Bu. Terus Bu, gini Pak. Nanti Bapak bisa mangkal di situ juga. Tugas Bapak ya, ini Bapak jagain ruko saya. Ada 10 ruko. Kalau ada yang beli ruko itu atau nyewa, Bapak dapat komisi dari saya. Nah kalau ada yang ngontrak ya kan, ini nanti perbayarnya nanti Bapak juga dapat lagi. Saya mau Bu. Saya nanti jualan di situ berarti Bu. Iya, di sana lebih aman Pak, nggak kayak di sini. Ini kalau Bapak pulang nanti mereka juga bakalan kesini kok Pak. Ya mudah-mudahan aja tadi jerak. Tapi saya nggak yakin orang mereka sering malak-malakin pedagang-pedagang sini kok. Iya Bu. Nah Pak Kardan pun pulang. Istrinya melihat gerobaknya jadi banyak yang rusak ya kan. Istrinya kaget. Bapak kenapa? Diceritain lah sama Pak Kardan. Bu, Bapak walaupun kayak gini ya, ini Bapak tadi habis digebukin orang Bu. Untungnya ada yang nolong. Nah ada yang nolong, terus ada yang ngasih kerjaan. Bu Weni Bu ngasih kerjaan. Bapak disuruh jaga ruko-rukonya Bu Weni. Siapa tahu ada yang laku, nanti Bapak dikasih uang Bu. Kalau ada yang kontrak juga Bapak dikasih uang Bu. Oh gitu ya Pak, alhamdulillah seneng. Walaupun dalam keadaan babak belur ya kan. Udah gak kerasa Bu sakitnya Bu gitu kan ya. Hingga pada akhirnya Kardan ini langsung ke lokasi. Setelah ke lokasi dia seneng. Nah janjian lah sama Bu Weni datang ke situ. Ini ada 2 kunci, yang satu dipegang Bu Weni, yang satu dipegang Kardan. Kardan langsung ngecek lokasi. Dia juga bersihin. Dikasih upah sama Bu Weni. Udah Pak, mudah-mudahan cepet laku ya Pak kalau Bapak yang jaga. Saya percaya sama Bapak. Udah lama dari dulu saya langganan Bapak. Iya Bu, terima kasih. Nah, hingga pada akhirnya jualannya Kardan semakin laris. Di situ juga nggak jauh-jauh dari halte. Ini juga proses pembangunan mall ini juga udah mau mulai jadi. Satu persatu ruko mulai laku. Ya kan? Balik lagi ngasih uang ke istrinya. Bu, dikumpulin. Ini buat setoran yang bulan ini buat yang ini buat yang ini. Wah, terus lagi. Hingga pada akhirnya ini sampai 5 ruko sudah mulai kesewa. Bu Weni juga seneng. Dan setiap ada yang nyewa, ini Kardan gimana caranya langsung ke tempatnya Bu Weni.
Kecuali kalau memang Bu Eni nggak di rumah, biasanya Kardan ini uangnya ini dibawa pulang dulu. Nah besok paginya baru Kardan ini pagi-pagi langsung ke tempatnya Bu Eni. Seringnya seperti itu. Bu Eni seneng. Ini ada 5 disewa, ya kan? Ini bulanannya juga nanti Kardan dapat. Ada lagi nih yang langsung beli cash. Pak, saya minat Pak ini Pak. Karena sebentar lagi ini mall berdiri nih Pak. Nah 2 unit ini terjual dengan harga yang sangat fantastis. Ini yang membuat Kardan mendapatkan upah besar. Kardan langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Bu, storein lagi, Bu, storein lagi. Terus, hidup prihatin gak apa-apa. Belum lagi, Kardan di situ ini diminta untuk jaga parkiran. Dapat tambahan lagi. Gitu. Ini kan orang-orang yang jajan banyak nih kan. Ada yang buka apa. Rata-rata ini makanan bukanya. Jualnya ini makanan. Dapat upah, dapat uang, belum lagi kalau di situ ya kan. Ini Kardan ditawarin makan gratis, dibolehin. Silakan Pak kalau Bapak mau silakan ambil sendiri nggak apa-apa. Kardan seneng. Dan Kardan selalu membungkuskan untuk anak-anak di rumah, untuk istrinya, seneng. Nah singkat cerita berjalannya waktu, ya kan? Ini storan udah mulai aman nih, dikasih semangat terus sama istri, ya kan? Mall buka. Nah pada saat mall buka ini, ya kan, harga-harga semua pada naik. Nah akhirnya sewa ruko begitu jualnya juga, ini juga naik juga harganya. Nah ternyata bener. Ada yang beli lagi. Ini yang membuat komisi Kardan ini lebih banyak lagi. Dikasihkan lagi, Bu, buat nutup, buat ini, diatur, Bu. Sisa ruko tinggal 1. Sisa ruko ini tinggal 1. Nah, pada saat itu ini banyak nih yang nanya, terus nanti nggak jadi. Ini udah sering gitu. Nah, pada saat tinggal 1 ini kayak susah banget. Ini orang nggak jadi, datang nggak jadi. Sering seperti itu. Tanggung banget sih ini. Kurang 1. Pada saat itu mau menjelang maghrib, Kardan ini mau pulang. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Itu ada ibu-ibu, kita sebut saja namanya Bu Nunung. Ini Bu Nunung, ini sama saudaranya. Gitu, sama saudaranya datang ke situ. Ini langsung nanya ke Kardan. Pak, ini ruko udah ada yang belum ya? Sebelah sini Pak. Soalnya saya suka Pak sama tempatnya strategis. Dan ini gimana ya Pak? Prosesnya gimana? Apa dijual atau disewa atau gimana? Oh pas banget Bu, saya orangnya Bu. Saya dipasrahin untuk jaga ruko-ruko ini Bu. Yang sebelah sana udah laku, yang sebelah sini disewa, yang ini sewa, yang ini laku. Nah dikasih unjuk semuanya sama si Kardan. Ibu mau yang gimana nih modelnya? Terserah Ibu. Pak lihat dulu bisa nggak? Oh bisa, boleh. Dikasih lihat sama Kardan. Senang banget Kardan, alhamdulillah. Nah nanti kalau udah selesai semua ya kan, udah kepakai semua, berarti Kardan nanti dapatnya uang ini yang dari penyewaan nih. Gitu. Ada yang nyewa setahun, 2 tahun seperti itu kan, nanti Kardan dapet gitu. Nah pada saat itu Bu Nunung ini kelihatan bimbang. Akan tetapi Kardan bilang, Bu, tapi bisa jadi ya, ini kalau ibu nggak langsung DP atau apa, ya saya nggak janji Bu. Karena setiap hari ada orang yang nanya. Gitu. Kardan juga udah dikasih tahu sama Bu Weni, ini nanti diliatin ini biar orang percaya ini. Ditambah di situ ada security gitu kan. Dan security pun yang ngomong, ya ini udah dipasrahin sama bosnya Bu. Nah di situ, nah akhirnya Bu Nunung pun DP gitu. Tapi memang DP-nya ini nggak begitu banyak. Hingga pada akhirnya Kardan langsung ke tempatnya Bu Weni mau nganterin uang DP tadi. Akan tetapi sampai rumahnya Bu Weni sepi, lampunya ini mati semua. Dan gak ada orang di situ. Jadi mau nanya sama siapa, ini Kardan juga bingung. Sudahlah. Lagian Bu ini udah sering mesenin. Pokoknya kalau memang udah ada yang deal atau apa, udah yang ngasih DP atau apa, yang penting alamat lengkap, kontak segala macem aman gitu kan ya. Ya udah, dipegang dulu uangnya. Besok pagi atau apa baru ketemu Bu ini. Oh ya udahlah. Ibu udah pernah mesenin ini, ya kan? Akhirnya Kardan pulang. Sesampainya di rumah, ya kan? Jauh-jauh dorong gerobak, semangat kan? Orang dapat uang nantinya. Seneng. Capek kalau pegangan uang, Kardan seneng banget ini, ya kan? Setelah sesampainya di rumah, Kardan kaget. Kagetnya Kardan kenapa? Loh, kok ada mobil? Di depan rumah Kardan ini ada mobil. Mobilnya siapa? Pada saat Kardan masuk, istrinya sedang nangis. Istrinya pun sedang dimaki-maki. Siapa yang maki-maki? Ternyata yang maki-maki adalah Bu Mariati. Bu Mariati ini kan yang minjemin uang. Bu Mariati di situ sama anaknya. Kita sebut saja namanya Ratna.
Nah, ini pulang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada apa ini? Nih, saya Mariati, ngerti kan ya? Harus tahu saya. Saya ini yang minjemin uang kalian. Kalian ini gimana? Niat ngangsur nggak? Bu, bukannya kita ini lancar terus, Bu. Ibu nggak ngomong sama Bu Mariati. Udah, Pak. Tapi ada sesuatu hal, Pak. Ada sesuatu hal apa? Saya nggak mau tahu ya. Jangan ngomong Wanto apa. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau dilempar-lempar. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh ke sana, ke sini. Baru ini loh ya. Biasanya ini nggak pernah terjadi seperti ini. Justru saya ini sering nutup-nutupin. Kalau orang sini mau pinjem, ini saya sering nutup-nutupin. Tapi ini kalian udah kebangetan. Bu, ini kebangetan gimana kita, Bu? Bu, maaf ya, kebangetan gimana? Tanya istri kamu. Bu, kenapa kita? Pak, ibu aja kaget, Pak. Kaget kenapa, Bu? Ternyata berapa kali setoran gak pernah distorin ke Bu Mariati, Pak. Ibu kan sering nitip ke Wanto, Pak. Bapak kan bilangnya seperti itu. Apa? Wanto nggak nyetorin ke Bu Mariati. Nah, denger kan? Istri kamu tuh bilang, Wanto nggak pernah nyetorin ke saya. Sudah berapa kali setoran, ini Wanto ini tidak nitip ke saya. Paham kalian? Wah, ya ampun, ini uang banyak. Ini Wanto kenapa, Bu? Wanto kenapa? Nah, akhirnya ya kan, saking keselnya, Kardan langsung ke tempat Wanto. Mas, maafin aku, Mas. Ini belum ngomong apa-apa ya. Belum A, B, C, D, E gitu kan ya. Ini tiba-tiba Wanto langsung sujud. Ini gimana? Aku ini mau ngomong sama kamu kok. Ya ampun, ini ada apa di tempat kamu? Mas, istri saya, Mas, balik ke rumah sakit dan ini baru 2 hari ini pulang, Mas. Saya bingung mau nyari uang mana lagi. Kerjaan ini saya lagi kacau, Mas. Ya ampun. Ya kenapa kamu gak bilang toh? Ini Mariati ke tempat saya. Iya, Mas, saya tahu, Mas. Saya udah dimaki-maki terus, saya tahu, Mas. Nah, ini warga-warga, Mas. Ini juga baru jenguk, Mas. Mas, nanti saya balikin, Mas. Saya janji, nanti saya secepatnya balikin. Lah, tapi untuk setorannya aku pakai uang mana lagi, toh? Jangan gila kamu, toh. Wanto terus merengek. Akan tetapi ketika Kardan melihat istrinya Wanto ternyata punya penyakit dalam. Wah, jadi inget yang enggak kan, bapaknya juga pernah sakit gitu kan. Ya ampun, kok kayak gini. Yalah, udah iya Yanto, iya. Tapi kamu udah ketemu Bu Mariati? Udah, Mas, aku udah dimaki-maki. Makanya Bu Mariati ini ke tempat kamu mungkin, Mas. Ya udah ya. Nah, saat itu akhirnya Kardan langsung pulang. Nah, pada saat Kardan pulang udah langsung lemes. Iya, Bu, bener. Ternyata ada kebutuhan juga, dia istrinya sakit lah. Apalah. Aduh. Kardan pun akhirnya gantian nih yang merengek nih ke Bu Mariati. Bu, saya janji. Saya ini kan jualan some, gak hanya jualan some saja, Bu. Saya janji, saya akan melunasi, Bu. Tapi pelan-pelan, saya gak bisa seperti ini. Apalagi ini ternyata dipakai sama Wanto, Bu. Nah, terus kamu ini mau ngasih tuh dapat uang dari mana? Bunganya ini terus jalan. Gini, Bu. Jadi kan saya ini kan jaga ruko, Bu. Ruko? Iya, Bu, saya ini kan jaga ruko. Ruko apa? Nah, Kardan pun menjelaskan. Ada 10 unit ruko. Ini kenapa saya bisa setoran sebelumnya ya kan sampai lancar, nggak tahu kalau dipakai Wanto. Ini saya dari jaga ruko, Bu. Jadi kalau ada ruko yang laku, saya baru dapat uang, saya baru dapat komisi. Nah, ini pelan-pelan, Bu. Ini tinggal 1 ruko lagi. Ruko. Nah, Bu Mariati ini langsung pandang-pandangan sama anaknya si Ratna. Rukonya di sebelah mana? Dijelasin lah sama Kardan. Deket mall ini, Bu, yang baru jadi. Ini di jantung kota kita, Bu. Oh. Bu, kayaknya pas deh, Bu. Terus harganya apanya gimana? Nah, diceritain semua sama si Kardan. Nah, pada saat itu Bu Mariati bilang, beneran, rukonya ada di situ. Berarti di pinggir jalan banget. Terus harganya segitu? Iya, Bu. Karena memang yang punya ini orangnya baik, Bu. Namanya Bu Weni. Saya bisa lihat nggak? Tapi maaf, Bu. Itu juga udah di DP orang, Bu. Ini saya juga belum ketemu sama pemiliknya, Bu. Harusnya saya ngomong dulu. Udah, saya lihat dulu. Saya pengen lihat. Iya, Bu, boleh. Akhirnya Kardan, ya, ini nunjukin tempatnya. Nah, Bu Mariati sama si Ratna naik mobil. Sesampainya di situ, ya kan, Ratna langsung seneng. Bu,
Ini bagus banget, Bu. Bu, ini bakalan rame. Ratna kalau jualan di sini, ini udah pasti, Bu. Tempat kita rame. Nah, Ratna ini mau buka distro. Pada saat itu yang namanya distro ini kan pakaian-pakaian anak muda ini bener-bener laris kan di tahun itu gitu kan. Pada saat itu Bu Mariati maksa, aku pengen lihat. Bu, tapi udah, aku pengen lihat. Kamu ini gimana sih? Kurang uang banyak sama aku pengen lihat aja nggak boleh? Iya bu, takut nih. Kardan takut. Orang punya utang banyak, ya kan? Masuklah. Ternyata Ratna suka sama ruko tersebut. Nah, karena Ratna ini ngotot pengen di situ, ya kan? Apalagi Ratna ini anak kesayangannya Bu Mariati. Bu Mariati langsung ngomong sama Kardan, anak saya pengen di sini. Jadi tugas kamu kembalikan uang DP itu. Bilang aja, udah di DP-in sebelum-sebelumnya atau gimana, kamu lupa kek atau gimana, atau yang terima mungkin istri kamu atau apa, alasan-alasan kamu lah, terserah. Yang jelas anakku pengen ini, dan ini aku bayar setengah. Sisanya nanti ya, kalau udah nempatin, bilang sama bosmu. Ngerti? Iya Bu, tapi ini saya gimana? Iya Bu, ini urusannya kamu lah. Itu balikin DP-nya dia balikin. Siapa sih emang? Oh, namanya kalau nggak salah apa ya tadi? Ada data-datanya sih Bu. Bu Nunung kalau nggak salah. Nunung? Nunung siapa? Ya saya nggak ngerti Bu. Saya nggak tahu Bu. Nunung? Ya udah, mau Nunung kek, mau apa kek, pokoknya itu uang dikembalikan, ya. Ini saya yang nempatin karena anak saya ini mau usaha di sini, ngerti? Iya Bu. Ketakutan ini. Padahal kan udah di DP-in sama orang yang namanya Bu Nunung tadi. Kardan ini kebingungan. Saat itu Bu Mariati sama Ratna langsung pergi. Kardan ini bawa uang, ya kan? Tapi bingung nih, bawa uang banyak nih. Nah pada saat itu ya, ini karena gerimis. Aduh, nanti ini uang basah gimana? Nyari plastik di dalam, dapat plastik ya, ditaruh di dalam baju. Ini Bu, ini kan tadi nggak ada orang. Ini udah pulang belum ya? Aduh, kemalaman nggak ya? Bu ini udah pulang belum ya? Gerimis nih. Nah setelah ngecek ruko udah dikunci semua, ya kan? Karena bawa uang banyak, mau nggak mau nih ke tempat Bu Eni lagi. Kardan nggak mau resiko, gitu. Nah ke tempatnya Bu Eni. Pada saat itu masih gelap juga tempatnya Bu Eni. Aduh, ini kemana ya Bu Eni? Kok nggak di rumah? Ada tetangga yang lewat. Ya kan, ada tetangga yang lewat. Akhirnya Kardan nanya tetangga tersebut, Bu, numpang nanya, lihat Bu Eni nggak ya Bu? Saya tadi udah kesini dan ini yang kedua kalinya Bu. Rumahnya sepi Bu, dan lampunya nggak nyala Bu. Kemana ya Bu kalau boleh tahu? Oh, Bu Eni, kalau nggak salah pulang kampung. Cuma saya nggak ngerti ada urusan apa. Pulang kampung? Nggak ngasih tahu. Bingung lah. Yang jelas kayak buru-buru gitu pas berangkatnya. Kenapa yo? Nah pada saat itu Kardan lihat langit ini udah mulai mau turun hujan lebat. Udah gelap banget, wah berat nih. Ya kan? Gerimis udah mulai kenceng. Kardan ini motornya ini memang nggak bisa kenceng. Motor ini biasa buat muat rumput dulu pas punya kuda. Nah sekarang karena udah nggak punya kuda, ya udah motornya seperti itu. Itu pun ya, ini nggak bisa dijual, nggak bisa diapa gitu kan ya, orang motor ya kayak gitu, seada-adanya. Kardan pun berpikir, ini lebih baik aku pulang. Gampang besok lagi ya aku datang ke sini. Kardan pulang nih, arah jalan pulang. Nah pada saat itu Kardan yang biasanya kalau pas pulang ini lewat gang-gang kecil, ya kan, lewat yang cepet sampai, ada kebun kiri kanan tapi memang itu jalan pintas gitu. Nah Kardan takut, ini aku mending lewat jalan besar aja lah, banyak temen, takutnya kenapa-napa, orang bawa uang soalnya. Justru malah hujan turun lebat. Kardan kebingungan lah, kok malah besar hujannya. Nah pada saat itu Kardan ini nyari tempat neduh. Lihatlah ruko-ruko di samping-samping jalanan, gitu kan. Nah Kardan lihat nih, oh itu ada motor-motor. Berarti di situ tempat-tempatnya orang-orang neduh ini lagi neduh semua. Aku tak numpang situlah, biar aku ada temennya. Pikirnya Kardan ini biar aman. Sesampainya di situ, Kardan ini mau turun dari motor, ya kan. Kardan kaget ketika salah satu dari yang pada neduh di situ ini langsung menusuk Kardan. Bos, ini yang waktu dulu di sekolahan bos. Ini yang tukang somai. Kardan, iya ternyata ini Baron dan rombongannya ada di situ. Justru mereka ini lagi nggak neduh.
Melainkan ya mereka ini lagi pada minum. Kardan ini ketakutan. Ya ampun, apa sih kau? Apes. Rombongannya Baron di situ udah beringas-beringas semua. Saat itu nggak ada pilihan lain. Ini aku harus kabur. Ya, ini aku harus kabur. Nah, motornya Kardan ini bener-bener tidak bersahabat. Berkali-kali dinyalain, ini bener-bener nggak nyala-nyala. Motor jadul ya, ini kena air hujan. Udah, blebek. Kalau di kita teman blebek ya Mas Retu ya. Blebek. Jadi kalau pas disela, blebek kayak gitu kan, ya kan. Blebek. Udah jantung udah nyendal, senam jantung si Kardan. Nah, pada saat itu ya, ini Kardan ini nggak tahu harus gimana lagi. Ketakutan, keringet keluar ya kan, walaupun hujan deras, deg-degan, keringet ini masih tetap keluar nih, nyampur sama air hujan, udah ketakutan dia. Ya ampun, ini gimana. Ditambah pada saat itu tiba-tiba Baron ini tanpa kata-kata dia hanya memandang tajam kepada Kardan. Dan tak lama kemudian anak-anak buah Baron ini langsung mengeluarkan pedang. Serang! Wah! Baron pun langsung mendekat. Pedang itu dikasihkan ke Baron. Jadi ada anak buah ini yang ngasih pedang. Bos. Wah, Kardan ini lagi nyoba nyala-nyala motor. Gimana caranya biar nyala. Dan pada akhirnya Kardan pada saat itu ketakutan. Dia ini bawa uang, ya kan? Ini uang dari Bu Mariati, dia taruh di plastik karena hujan lebat, ia taruh dalam baju. Gimana caranya biar uang itu aman? Akan tetapi turunnya hujan ini semakin lebat, yang membuat Kardan ini justru nyari tempat neduh. Pada saat dia neduh ya, ini justru malah apesnya Kardan. Ternyata pada saat itu gengnya Baron ada di situ. Kardan kaget. Nah, Baron dan teman-temannya ini lagi pada mabuk. Kardan kaget. Saat itu juga Baron mengeluarkan pedang. Serang. Kemarin itu kan sampai situ. Nah, ini kelanjutannya. Selamat nggak nih? Ya kan, karena di situ Baron jumlahnya banyak nih teman-temannya. Kalian penasaran bagaimana nasib Kardan? Kalian sudah siap Yoskai? Yowes okai. Nah, kita masuk ke ceritanya. Pada saat itu, Kardan benar-benar kebingungan. Motor berkali-kali ia sela, ia hidupkan, nggak nyala-nyala. Sedangkan di depan matanya, ini ternyata rombongannya si Baron. Baron yang geram. Baron ingat kejadian pada saat itu. Di mana Baron ini seperti dilecehkan sama si Kardan gitu. Walaupun Baron ini kan udah mukulin Kardan. Akan tetapi di depan umum, ini Kardan ada yang nolong. Ya kan, setelah itu justru malah Baron ini kabur. Nah, menurut Baron ini pelecehan. Kardan harus aku habisi. Dengan pedangnya yang udah ia bawa di tangan. Teman-temannya ternyata juga membawa sajam juga. Kardan kebingungan, motor berkali-kali disela ini nggak nyala-nyala. Ya ampun, kok kayak gini? Udah berdoa semaksimal mungkin. Kepikiran juga uang yang ada di plastik yang di dalam bajunya. Aduh, ini aku harus gimana? Bingung lah si Kardan. Ya ampun. Baron semakin mendekat. Terlihat samurai panjangnya ini terkena sinar, pancaran sinar dari redupnya lampu-lampu kota. Ini pedang, tajamnya minta ampun. Udah, kita sikat aja, bos. Iya nih, udah kita sikat aja. Udah ya kita bantai aja. Orang kecil ini. Wah, semua pada teriak seperti itu. Kardan ketakutan. Nah, buat teman-teman ini yang bingung, ini alangkah baiknya nonton di part 1 dulu. Biar seru. Pada saat itu, Baron pun mendekat. Sudah deket nih. Nggak bisa ya motornya. Gak bisa nyala. Iya. Nah, moncong samurai ini udah di depan Kardan. Sudah ditempel di lehernya Kardan. Keringat dingin Kardan keluar. Ya ampun, mati ini. Anak istriku di rumah. Hutang masih banyak. Dan aku bawa uang. Dari mana kau hujan-hujanan? Mending nuduh dulu sini. Ya gak teman-teman? Iya, bos. Neduh terus kita bakar, bos. Jadiin sate, bos. Pada seperti itu. Gimana? Temanku pada bilang seperti itu. Neduh dulu, ya. Ada itu masih beberapa teguk. Minum dulu, ngilangin dingin. Nah, pada saat ketakutan itu, pedang sudah nempel di leher, ya. Ini motor nyala. Nah,
motor nyala. Anehnya, Baron masih santai. Mau jalan duluan apa gimana? Kita tungguin. Nah, saat itu Kardan semaksimal mungkin, Kardan langsung melajukan sepeda motornya. Walaupun, ya, ini udah sampai pol nih, udah sampai mentok. Ini Kardan ini, mungkin bagi Kardan ini harus ditambah nos apa gimana gitu kan. Motor kok jalannya pelan banget. Memang motornya Kardan, ini kan biasa untuk nyari rumput dulunya. Saya udah pernah cerita ya kan, adanya di part 1. Ini motornya Kardan ini setiap hari untuk nyari rumput. Nah ini udah dikepung preman. Malah premannya ini bilang, monggo silakan jalan dulu. Ya, jalan dulu. Dipersilakan jalan, mana ada. Kayak gitu kan. Ini khusus spesial Kardan. Silakan jalan dulu, monggo, derekaken. Kan, monggo. Disuruh seperti itu. Kalau kemarin gimana maksudnya? Abtu kesi na jana sendiri guilty he gitu kan. Gitu kan. Aduh Kardan dulu mending aku jadi Baron ini. Enak. Enggak kehujanan sama anak buah gitu kan. Kok kayak gini nih peranku enggak pas gitu. Wah, udah ketakutan. Gak lama kemudian ya, pelan-pelan nih Baron dan anak buahnya ini sudah berada di sampingnya Kardan. Dah, gimana motornya? Mau kita tuker apa gimana? Apa kita step, ya? Kita stut sampai rumah kamu apa gimana? Atau mampir dulu kemana? Bebas. Enggak, sambil memegang perutnya. Nah, ini yang membuat mereka tambah curiga. Ada bungkusan apa ini di perutnya? Di balik bajunya ini ada bungkusan apa? Lagi megangin apa? Ya, dapat apa? Bagilah kami. Ya, kita happy-happy bareng. Wah, Warden udah ketakutan. Kiri kanannya udah anak buahnya si Baron. Mereka sudah membawa sajam semua. Apa kami mundur lagi nih? Gimana? Wah, diikutin terus nih. Saat itu, Baron dan anak buahnya sengaja menggiring Kardan ke tempat yang sepi. Masih di pinggiran jalanan, tetapi dia lebih ke pinggir. Gitu. Jadi ada kayak pertigaan gitu, jalanan besar. Kardan ini diarahkan ke arah pinggir. Ayolah ke sini, ayolah. Kardan mau ke kanan, nggak bisa. Ya kan, Kardan terus. Nah, hingga pada akhirnya Baron yang udah geram langsung menendang motornya Kardan. Dan terjatuhlah si Kardan. Wah! Hujan ini masih deras. Pedang masih di tangan si Baron. Gak ada orang satupun lewat di situ. Malam kondisinya. Ini gimana? Si Baron ini udah beringas banget pengen ngabisi si Kardan. Bos, gimana bos? Udah, kalian dulu. Kalian pengennya gimana? Ajak main-main dia lah. Ya udah bos, kita ajak main-main dulu. Langsung Kardan diajak. Bos, sikat gak bos? Udah terkapar nih dia bos. Kardan udah babak belum. Mata kaki Kardan ini dihajar menggunakan batu. Wow. Jempol Kardan ini langsung diinjek. Jempol kakinya ini langsung diinjek. Wah. Nah, pada saat itu Baron sudah mengeluarkan pedang. Pedang yang sangat tajam sekali. Ya, ini langsung diarahkan ke lehernya si Kardan. 1, 2, 3. Nah, Kardan sadar tiba-tiba. Aku di mana? Aku masih hidup. Plastik. Uang. Mas, kamu di rumah sakit, Mas. Kamu di rumah sakit. Ternyata sampingnya Kardan ini udah ada istrinya Kardan. Mas, kamu di rumah sakit, Mas. Kardan nggak bisa bangkit. Karena apa? Seluruh badannya ini sudah babak belur. Kalau babak tambahan itu, ya ini kan setelah injury time ya Mas Letu ya. Ini lebih lama ya kan. Udah dikasih 9 menit tetap aja kalah gitu kan ya. Ya itulah, nyari 11 pemain aja susah gitu kan ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu Kardan yang nggak bisa apa-apa, bangun pun sulit. Saat itu Kardan minta tolong sama istrinya. Bu, plastik ada di mana? Plastik apa, Pak? Bu, itu isinya uang. Pak, justru Bapak harusnya bersyukur. Bapak ini diselamatin sama orang. Siapa yang nyelamatin Bapak, Bu? Siapa yang nyelamatin Bapak? Bapak pikir Bapak udah mati, Bu. Pak, Bapak ini diselamatin orang. Seorang bapak-bapak. Dan ibu itu lupa namanya. Lihat Bapak aja ibu udah lemes. Orang itu ngajak ngomong, ibu udah gak nyaut. Bapak udah pingsan. Untungnya Bapak ini selamat. Kalau nggak ada orang itu Bapak ini udah mati, Pak. Kardan ini ketakutannya kenapa? Ya, dia ngerasain sakit ketakutannya. Ini gara-gara plastik itu hilang berisi uang dari Bu Mariati.
uang DP ruko. Diceritain ke istrinya juga kaget lah. Ibu nggak ngerti Pak, ibu bener nggak ngerti. Ibu itu panik Pak dapat kabar seperti ini ya. Dan pada akhirnya Bu langsung ke sini. Untung surat-surat Bapak bawa. Ibu dapat kabar justru malah dari orang kelurahan kalau Bapak ini udah di sini Pak. Bu, tapi itu penting juga Bu. Itu penting juga dan itu uangnya banyak, uang dari Bu Mariati Bu. Udah Kardan ini stres akhirnya. Bener-bener dia ini depresi, orang kehilangan uang. Uang. Nah, udah Bapak istirahat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ini kondisi Kardan masih di rumah sakit. Karena luka-lukanya ini banyak, ya. Untungnya Kardan masih hidup. Saat itu, Bu Mariati datang. Saya ke rumah, kamu nggak ada. Kamu ternyata di sini ya, nginep. Nginep gimana? Orang lagi babak belur dibilang nginep. Ya memang nginep, tapi kan nginep dalam kondisinya gimana Mas Lutfi ini di ambang mobat mabit, ya kan? Sudah kempis-kempis lah kok, wah Bu Mariati langsung, ya kan? Pokoknya saya nggak mau tahu, uang langsung dikembalikan ke saya, Bu. Maafin suami saya Bu. Suami saya ini habis kena rampok Bu. Iya saya nggak mau tahu. Saya udah dengar dari petugas-petugas tadi. Katanya kamu ini diapalah. Saya nggak pengen ngerti. Yang jelas uang balikin. Bu, katanya Ratna ini kan pengen di sana Bu. Kenapa ibu tiba-tiba beralih seperti ini Bu? Ibu pengennya gimana Bu? Saya nggak mau tahu, ya. Uang saya balikin. Karena apa? Kamu udah bohongin saya. Ruko itu udah ditempatin orang sekarang ini. Hah? Udah ditempatin orang Bu? Iya. Ruko yang anak saya mau itu udah ditempatin orang. Ngerti kamu? Bu, tapi saya nggak mau tahu. Balikin uang saya. Balikin uang saya. Iya Bu, tapi nggak bisa sekarang Bu, saya kondisinya seperti ini. Oke, saya kasih waktu, balikin uang DP dan lunasi hutang saya. Ngerti kan? Ayo Rata, kita pulang. Pulanglah mereka. Wah, tambah stres si Kardan. Ya kan? Uang belum dilunasi, gara-gara dipakai si Wanto. Si Wanto siapa nih? Ke part 1 dulu, biar paham urutannya. Nah, Kardan ya ampun kok apes banget. Make uangnya enggak, ya kan? Ngerasain uangnya enggak. Tapi kok seperti ini? Dan jumlahnya ini sangat gak mungkin. Kalau dicari dalam waktu dekat itu gak mungkin. Apalagi kondisinya Kardan seperti ini. Istrinya nangis. Anaknya Kardan lihat nangis juga. Singkat cerita, hingga pada akhirnya, ya kan, ketika luka udah mulai mengering, ya kan, dan di situ bingung. Mereka ini bingung. Ternyata rumah sakit ini sudah dilunasi. Udah ada yang nanggung. Ketika mereka nanya, siapa dari rumah sakit bilang, udah Bu, langsung pulang aja, nggak apa-apa, udah kok. Gratis semuanya Bu. Bingung, siapa nih yang lunasi? Mereka pun pulang. Setelah sampai di rumah, ya kan, Kardan ini masih kebingungan. Dia jalan dibantu menggunakan tongkat. Bu, ini gimana ya Bu? Bapak nyari uang di mana? Kondisi Bapak seperti ini. Iya Pak, Ibu juga bingung. Buat sekolah anak-anak, buat kehidupan kita, hutang-hutang kita. Ibu juga nggak ngerti Pak. Iya Bu, wah sedih. Nah ini sesuai dari pengirim cerita gitu. Kemarin udah saya kasih tahu di part 1, Mas sebenarnya sedih banget pada saat itu, nggak tahu harus gimana. Akan tetapi nanti pas Mas duduk ceritain, dibikin happy ya, biar saya ketika mengingat kejadian itu juga nggak begitu pahit, nggak begitu sakit gitu. Saya ini berharap Mas biar jadi pelajaran bersama, pelajaran bareng-bareng gitu. Nah inilah ada edukasi banyak di sini. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu ya, ini berapa hari kemudian ternyata bener Bu Mariati datang lagi. Wah, Kardan udah senam jantung. Kalau senam aerobik nggak bisa, soalnya sakit ya maksudnya. Susah dong. Kalau senam aerobik susah. Ini kan lagi babak belur ya kan. Dia hanya bisa duduk. Ya kan? Bu Mariati datang. Istrinya Kardan udah ketakutan. Mas, udah. Sabar. Ini sebelum-sebelumnya. Ini udah ada tetangga nih beberapa yang mulai datang. Sebagian gitu, ada juga yang belum. Nah, ini Bu Mariati. Biasanya ya, ini kan warga-warga ada barengan. Aman kan? Mungkin kalau Bu Mariati marah karena lihat ada banyak tetangga kan nggak jadi marah karena banyak orang. Ini tumben. Kok tumben yo? Biasanya ada orang jenguk. Ini kok sepi banget. Bu Mariati datang. Ternyata memang Bu Mariati ini sengaja nyari jam yang dimana orang-orang nggak jenguk. Bu Mariati masuk, Kardannya udah deg-degan. Bu Mariati tampangnya udah, wah, udah kayak mau gigit-gigit si Kardan gitu kan ya. Ini langsung ketemu si istrinya Kardan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oh, baik Bu.
Kardan gimana? Ini saya bawa buah. Buat makan kardan, cemilan atau apalah ya. Ini nih. Biar cepet sembuh. Kok Bu Mariati slow banget? Apa habis dengerin Bob Marley? Ya kan maksudnya, apa gimana ini? Kok slow banget ya kan? Kayak di pantai. Ini kok slow banget? Ya ini dimakan ya. Nanti biar kardan cepet sembuh ya. Mana? Saya pengen lihat kardan kayak apa. Sekarang kondisinya gimana? Mudah-mudahan cepet membaik ya. Ini Bu Mariati gimana? Kok tiba-tiba seperti ini? Masuklah ke dalam kamar kardan. Gitu. Saat masuk ke dalam kamar kardan ini udah deg-degan banget. Udah, nggak usah duduk, udah tiduran aja, ya tiduran. Gimana sakitnya yang gimana? Sekarang gimana? Oh udah mendingan kok, ini udah mengering, ya, udah mendingan kan, Bu? Maafin saya Bu, nunggu saya sembuh, saya bakalan nyari uang buat lunasin Ibu, Bu. Ya Bu, maafin saya. Udah, jangan banyak gerak, jangan banyak gerak. Ratna kamu sana dulu nak. Ratna pun akhirnya keluar. Nah, pada saat itu istrinya Kardan buatin minum. Bu, nggak usah repot-repot, udah. Ibu duduk aja, ya. Ibu duduk aja. Mbak, maafin suami saya ya Mbak. Maafin suami saya banget Mbak. Ya. Maafin banget Mbak. Saya juga nggak ngerti dia kena musibah seperti itu Mbak. Untungnya selamat. Dia ini dihajar banyak orang Mbak. Untung ada yang nyelamatin. Maafin suami saya Mbak. Maafin banget. Saya minta maaf Mbak. Saya minta maaf bener. Nanti kalau suami saya udah sembuh, bisa nyari uang, kita bisa lunasi pelan-pelan Mbak. Bisanya kita itu Mbak, pelan-pelan. Gimana? Udah ngomongnya? Udah ngomongnya? Ini semua gara-gara suami kamu, ngerti? Ya Mbak, maafin saya Mbak. Ratna ini lagi mau maki-maki, tiba-tiba tetangga ada beberapa yang datang. Assalamualaikum. Ada anaknya Bu Mariati. Ada Ratna ya? Ini Ratna ya? Iya Bu. Ratna langsung baik. Nah, warga di situ langsung nanyain, gimana Mas Kardan? Nah, ternyata ada bapak-bapak juga. Nah, setelah mereka ini nengok di kamarnya Kardan, ini membuat Bu Mariati akhirnya keluar. Gitu kan? Cuma kok tumben nggak teriak-teriak atau apa gitu kan. Nih Bu Mariati slow banget. Bu Mariati akhirnya pamitan. Saya pamit dulu ya. Semoga Kardan cepat sembuh. Iya Bu, maafin saya Bu. Udah, itu ada tamu. Kami permisi ya. Kok slow banget? Gak ada apa-apa. Seolah baik-baik saja. Sedangkan utangnya ini banyak. Kok Iki santai banget? Gitu kan. Nah, akhirnya mereka pun pulang. Istrinya Kardan langsung fokus ya kan melayani tamu-tamu yang pada datang. Mempersilahkan, duduk Bude, duduk Pak. Langsung disuruh duduk gitu kan. Nah mereka pun langsung ngobrol-ngobrol gimana Mas Kardan awal yang diceritain semua sama si Kardan gitu. Akan tetapi ya kan ini baru kedatangan Bu Mariati, jadi otaknya Kardan udah ngeblank dia. Diajak ngomong orang-orang banyak ya udah nggak fokus. Utangnya banyak. Gimana coba? Nah singkat cerita ya kan ini esokan hari Wanto datang bersama keluarga. Wanto juga minta maaf, maafin saya Mas, maafin saya, nanti saya udah kesel juga si Kardan. Ini gara-gara kamu berantakan semua kayak gini. Keluarganya juga ngomong sama istrinya Kardan, ya kan di ruang tamu, minta maaf. Ini kesalahan Wanto apa? Wah banyak yang dikatakan oleh keluarganya si Wanto gitu kan. Nah singkat cerita setelah mereka pulang. Ya, ini berapa hari kemudian Kardan pun berangkat gitu. Dia menggunakan tongkat gitu. Akan tetapi pada saat itu dia benar-benar nggak jualan. Memang benar-benar dia ini pengen menyelesaikan masalah. Dia udah siap bakalan ini dipecat sama Bu Weni. Ini bakal dimaki-maki sama Bu Nunung yang udah DP. Sesampainya di ruko itu ya, ini ternyata bener Bu Weni udah ada di situ. Assalamualaikum. Nah sini masuk, sini masuk. Ya Bu, maafin saya Bu. Maafin saya dengan menggunakan tongkat. Ada Bu Nunung juga di situ. Bu, biarkan saya ngomong. Ini tanggung jawab saya. Bu, udah Bu, udah. Enggak. Kardan, sini duduk. Bu, maafin saya Bu, maafin saya. Saya ini udah baik loh sama kamu Pak. Saya ini dulu jadi langganan kamu. Saya mau berangkat ngajar. Ini saya nungguin dokar kamu loh. Tapi kamu kok kayak gini balasannya? Saya udah ngasih tempat jualan kamu. Saya udah ngasih upah.
Setiap ruko ini tersewa atau terjual. Kok kamu kayak gini balasannya? Ya Bu, maafin saya, Bu, maafin saya. Udah Bu, udah. Bu Nunung ini seperti itu malah. Kardan bingung, ini kok Bu Nunung santai? Ini sementara Bu Eni yang ngoceh-ngoceh terus. Bu, maafin saya, Bu, maafin saya, maafin. Kok kamu terima uang DP dari orang lain? Sedangkan Bu Nunung itu ya, ini udah bayar ke saya, udah lunas semuanya. Bu Nunung ini tinggal nempatin. Bu, saya nggak ngerti Bu, saya juga udah sempat ke tempat Ibu. Saya mau nganterin uang Bu Nunung, saya juga mau nganterin uangnya si penyewa itu Bu. Bu Mariati mau nyewa Bu, saya udah pegang uang itu ke tempat Ibu, tapi rumah sepi. Pas saya di jalan, saya ini malah justru dikeroyok sama preman Bu. Maafin saya Bu, maafin saya. Dah, saya mau tahu. Saya nggak mau tahu. Urusan sama Bu Mariati, ya, kamu urus sendiri. Saya nggak mau tahu. Kemarin itu datang ke sini ngamuk-ngamuk, katanya uangnya udah di kamu, ya. Saya yang disalahin, Bu Nunung juga disalahin, ribut sama Bu Nunung. Security sampai pada misah. Banyak orang jadi tontonan. Kamu bikin malu saya ya. Bu, maafin saya, Bu, maafin saya. Udah Bu, udah. Udah, nggak apa-apa kok Bu saya. Nggak Bu. Dah, sekarang gini. Semua kamu lunasin, tapi kamu sudah nggak kerja sama saya. Bu, tapi Bu, saya nggak ada kerjaan lain Bu. Nggak bisa. Silakan cari tempat yang lain. Bu Nunung tiba-tiba ngomong, Bu, udah Bu. Saya nggak apa-apa Bu. Biarkan kerja di sini lagi Bu. Kan hitung-hitung jagain toko saya Bu. Jagain ruko-ruko yang lain. Nggak apa-apa Bu, maafin Bu, tolong Bu. Demi saya Ibu lihatnya saya. Ini Bu Nunung malah seperti itu. Padahal sudah dirugikan. Bu Eni pun ngomong sama si Kardan, untung ya, ini Bu Nunung orangnya baik. Coba kalau dibalik, orang yang kayak Bu Mariati kemarin teriak-teriak di sini, begitu juga anaknya, habis kamu. Ibu aja malu kok. Ya Bu, maafin saya. Setelah itu ya kan, ini Kardan dimaafkan, masih boleh jualan di situ, masih bisa kerja di situ, dimaafkan untungnya. Dah ya kan, otomatis balik lagi ini kayak semula. Bu Nunung juga bilang, udah masalah DP saya udah lupakan. Udah saya ganti semua kok. Saya udah seneng di sini. Tapi saya nitip ya, kalau pas saya ini udah pulang dulu atau apa, titip dijagain. Barangkali ada mungkin siapa gelandangan atau apa di tempat saya, apa-apa di depan ruko ya. Tolong ya, biar nggak berantakan depannya. Ya. Kemarin sudah berantakan soalnya. Iya Bu, maafin saya Bu, maafin saya. Pada saat Kardan di rumah gitu kan ya, Kardan ini kebingungan. Istrinya ini mencoba untuk menghibur, tapi Kardan ngomong, di sini untungnya Bu Eni masih memaafkan. Istrinya ini tenang. Ya wes Mas, kerja lagi kayak biasa nih. Istrinya kembali lagi bikin somi. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak, mangkal lagi Kardan di situ. Anehnya, Kardan yang udah nganggep Bu Nunung bakalan membunuh Kardan gitu kan ya, paling tidak kan ya, ini udah bikin malu Bu Nunung dengan munculnya Bu Mariati ke situ ya kan. Kardan nggak sempet lihat, tapi Kardan udah bisa bayangin. Ini anehnya Bu Nunung datang ya ke depan, ini ngasih makan sama Kardan. Pak Kardan, makan dulu udah, makan ini. Ini ada cemilan makan. Bu, makasih ya Bu, saya tinggal dulu ya ke dalam. Bu Nunung masuk lagi ke rukonya. Kardan bingung, ya ampun, kok saya ini malah seperti ini. Tapi saya menyakiti orang itu. Saya ini harus gimana? Kepikiran terus. Semakin hari Bu Nunung semakin baik. Singkat cerita, ya, ini nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Ya. Ini di hari keberapa Bu Nunung nempati di ruko itu, Kardan kaget. Loh kok tutup? Paginya lagi, loh kok tutup lagi? Kardan datang lagi, loh kok tutup lagi? Ini ada apa? Kok Bu Nunung udah nggak buka lagi? Tanya ke samping ya kan, ke ruko sampingnya nggak ngerti. Nggak ada yang tahu. Kok Bu Nunung tutup terus nih? Tak lama kemudian ya kan, ini yang hari keberapa? Bu Eni datang. Sore Bu Eni datang. Pak Kardan. Iya Bu, ada apa ya Bu? Bu Nunung Pak Kardan, Bu Nunung kenapa Bu? Ada apa Bu? Bu Nunung meninggal. Apa Bu? Bu Nunung meninggal. Bu Nunung meninggal. Kardan bingung, kenapa Bu? Iya saya nggak tahu, saya dapat kabar Bu Nunung sakit-sakitan dan akhirnya meninggal.
Ya ampun Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, apa ini salah saya atau keluar? Panik si Kardan. Ini saya mau takziah. Kalau kamu mau datang, ini alamatnya Bu Nunung, dikasihkan. Ya pada akhirnya Bu Weni langsung jalan ke tempatnya Bu Nunung. Kardan langsung dia buru-buru balik, ngajak istrinya, ayo Bu, kita datang ke tempatnya Bu Nunung. Bu Nunung meninggal. Istrinya kaget. Apa Pak? Iya Bu, Bu Nunung meninggal. Padahal dia ini orang baik Bu. Bapak nggak ngerti alamat ini di mana Bu, kita cari bareng-bareng. Kardan udah sembuhan, udah enakan buat jalan, udah nggak pakai tongkat lagi. Udah sempet jualan juga, karena lukanya udah sembuh gitu kan. Kardan ini dengan motor bututnya yang udah kembali lagi di tangan dia gitu kan ya. Ini jalan nih menuju rumah tersebut. Tanya hingga pada akhirnya perjalanan jauh mereka ketemulah alamatnya Bu Nunung. Udah tanya-tanya nih, Pak, tahu alamatnya ini? Oh itu Mas, ini lewatnya gang ini. Sampai di sana ya kan, ini keluarga, saudara-saudara semua pada kumpul berkabung. Banyak karangan-karangan bunga. Ini Bu Nunung bukan orang biasa. Ini Bu Nunung ya, ini ternyata orang yang sangat ternama. Bu Nunung ini orang ternama ternyata di sini Bu. Nah pada saat itu Kardan dan istrinya ini mau mengucapkan bela sungkawa untuk keluarganya. Akan tetapi yang mana nih? Nah, pada saat itu melihat Bu Weni di situ, ya. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun ini masuk. Ternyata ini pada ngomong orang-orang yang di situ. Ini bapaknya juga sakit. Ini ada di ruang tengah. Ayo monggo silakan kalau mau pada jenguk. Ayo monggo. Pada saat itu lihat jenazahnya Bu Nunung. Mereka berdua sedih. Nah, ini mendengar ini suaminya Bu Nunung ini juga dalam keadaan sakit. Ia ada di ruang tengah. Nah saat itu Kardan dan istrinya ini mau mengucapkan bela sungkawa dan memberi semangat untuk kesembuhan suami dari Bu Nunung. Mereka ke ruang tengah. Pada saat mereka ke ruang tengah, di sini istrinya Kardan langsung kaget, begitu juga dengan Kardan. Bapak, ini yang sakit. Bapak, Kardan langsung mendekat. Bapak, kamu, Pak, saya Kardan Pak, yang pernah ditolong Bapak. Nah, saat itu juga istrinya ngomong sama Kardan. Pak, beliau yang nolong Bapak waktu Bapak ini diajar preman. Siapa dia? Ternyata dia ini adalah Pak Harso. Pak Harso ini yang pernah nolong Kardan ketika Kardan dihajar sama Baron. Waktu Kardan ini jualan somai di depan sekolahan. Dengan kata lain, ini berarti Pak Harso ini menyelamatkan Kardan sampai 2 kali. Pak, saya nggak tahu kalau Bapak ini suaminya Bu Nunung, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Sama sekali saya nggak ngerti. Saya datang ke sini karena saya dapat kabar dari Bu Weni bahwa Bu Nunung nggak ada, Pak. Iya nggak apa-apa. Ternyata Bu Nunung ini istrinya Pak Harso. Saudara, keluarga semuanya pada ngumpul di situ. Dengan terbata Pak Harso ini ngomong, kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik saja kan? Pak, tapi kenapa Bapak seperti ini, Pak? Nggak apa-apa. Nah, hingga pada akhirnya Bu Nunung pun dimakamkan. Semua tangis tumpah di situ. Nah, malamnya ini ada pengajian, makanya Kardan dan istrinya tetap di situ. Istrinya Kardan ikut membantu masak-masak di belakang bareng ibu-ibu yang lain, bareng tetangga-tetangga yang datang situ. Kardan di sini megangin tangannya. Kardan di ruang tengah memegang tangannya Pak Harso. Pak, lekas sembuh ya Pak. Bapak ini sakit apa? Gak apa-apa, udah. Saya terima kasih kamu kesini. Saya terima kasih. Ternyata yang sakit Pak Harso. Saat itu ya kan, Kardan ini juga nanya ke orang-orang yang ada di situ. Mas, kalau boleh tahu, sampean saudaranya? Iya, saya saudaranya Bu Nunung. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya mau nanya, Mas. Sebenarnya Pak Harso ini sakit apa dan Bu Nunung sakit apa? Ya sakit lah, Mas. Ya namanya juga penyakit, Mas. Doain aja biar cepat sembuh. Iya, Mas. Iya, Mas. Saya akan berdoa. Nah, hingga pada akhirnya malamnya ini ada pengajian. Untungnya ya kan, mereka ini masih bisa melihat dan sampai mengantarkan Bu Nunung ini dimakamkan. Itu kan ya, ikut pengajian juga.
Hari kedua ikut lagi, hari ketiga ikut lagi, hari keempat ikut lagi, sampai hari ketujuh mereka datang terus. Kardan dan istrinya datang terus. Akan tetapi, ya kan, ini Kardan setiap nanya ke orang-orang, ini gak ada yang menjawab. Sakitnya Pak Harso ini apa? Sampai Kardan ini tanya sama Pak Harso, jawaban Pak Harso hanya apa? Doakan saya semoga sembuh. Pak Harso ini, ya, ini tegar. Udah ditinggalkan istrinya, dia dalam keadaan sakit. Dan semua keluarga dilarang menangis, tidak boleh menangis. Pak Harso ini memesan kepada seluruh keluarga, jangan nangis, usap air matanya. Hingga pada akhirnya ini hari ketujuh, nanti ada pengajian lagi di hari ke-40 gitu kan ya. Ini Kardan pun pamitan, salaman ke semuanya. Ya kan? Istrinya ini masih bengong, istrinya Kardan diajak pulang ini kayak bengong. Ayo Bu pamit. Iya Pak. Pamitan udah. Pak Harso lekas sembuh ya Pak. Iya. Doakan ya. Pak, saya terima kasih Pak. Kalau nggak ada Bapak mungkin. Udah. Shh, saya ikhlas. Pada saat itu, saya tahu nggak ada orang yang lewat di situ. Dan kebetulan nggak tahu kenapa saya ini malah lewat situ. Makanya saya lihat kamu ini dihajar banyak preman. Dan salah satu dari preman itu saya kenal banget. Pernah ketemu. Iya Pak, saya ingat Pak waktu di SD itu Pak. Iya. Sudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu selamat. Saya juga sempat membawa kamu. Iya Pak, makasih Pak, makasih. Ya udah. Kardan pun berpamitan dan pulang. Akan tetapi sepanjang jalan, istrinya ini bengong aja. Istrinya Kardan ini bengong terus. Ada apa ini? Kok istrinya Kardan ini bengong, dibonceng motor? Bu, Ibu kenapa? Nggak tahu nih Pak. Ibu kok perasaannya kok aneh Pak? Lah ya Ibu kenapa? Nggak tahu Pak. Setelah sampainya di rumah ya kan, mereka udah cuci muka segala macem. Hingga pada akhirnya mereka pun ini mau istirahat. Pada saat istirahat, ya, ini Kardan ini udah mau tidur, istrinya ini masih bengong aja. Bu, Ibu kenapa? Pak, Ibu nggak nyangka Pak. Nggak nyangka kenapa Bu? Iya, orang sebaik Bu Nunung ternyata meninggalnya nggak wajar, Pak. Begitu juga dengan penyakitnya Pak Harso. Kenapa ini? Ada apa ini? Bu, Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak ini dari awal memang udah nanya-nanya. Akan tetapi nggak ada orang yang jawab. Sakitnya apa nggak ada yang jawab. Begitu juga Bu Eni. Bu Eni bilang juga nggak ngerti. Makanya Bapak bingung, ada apa Bu? Kenapa Bu? Ternyata Pak, meninggalnya Bu Nunung dan sakitnya Pak Harso ini bersamaan. Dan mereka berdua ini bukan penyakit biasa Pak. Mereka ini bukan terkena penyakit medis Pak. Terus penyakit apa Bu? Penyakit apa? Mereka ini terkena santet. Lah kok Ibu bisa tahu Pak? Pada waktu Ibu masak-masak dengan ibu-ibu di situ, ternyata ada salah satu ibu yang dituakan di situ Pak. Bernama Ma Ijah. Kita sebut saja namanya Ma Ijah. Ini orang yang dituakan di keluarganya Bu Nunung. Ini kita sebut saja namanya Ma Ijah. Istrinya Kardan pada saat itu kan lagi masak, kebetulan bareng sama Ijah di belakang. Justru Ma Ijah enggak melayani orang-orang yang pada ngaji, melainkan Ma Ijah ini mempersiapkan sesuatu hal. Nah, sebenarnya di sini ya kan, saya agak dilema awalnya. Mau saya taruh di Raw apa di Yoskai nih gitu, di Rian Agus Widodo apa di Yoskai gitu kan ya. Ini ada horornya juga, horornya di bagian di sini nih. Penyakitnya Bu Nunung dan Pak Harso ini ternyata terkena santet. Pada saat itu Ma Ijah ini ngobrol sama keluarga gitu, sama-sama ibu-ibu. Awalnya bisik-bisik, nyiapin sesuatu hal. Ini apa kok ada kayak gini-gini? Nah, istrinya Kardan mendengarkan. Saat itu istrinya Kardan ini memperkenalkan diri bahwa saya suami dari Mas Kardan, suami dari Pak Kardan yang pernah diselamatkan Pak Harso. Dan Mas Kardan ini kenal sama Bu Nunung. Barulah di situ Ma Ijah ini cerita. Yang lain ini nggak pada cerita. Ini Ma Ijah cerita. Karena apa? Di sini Ma Ijah minta tolong. Ini siapkan ini telurnya ditata ya. Ini seperti ini ditaruh seperti ini. Nah, ini jangan sampai tumpah. Yang ini nanti dibawa ke sana. Ini malah nyuruhnya istrinya Kardan. Karena yang di dekatnya Ma Ijah ini istrinya Kardan. Persis di dapur. Nah pada saat itu kenapa
Di situ akhirnya istrinya Kardan tahu, ternyata di belakang rumah ini kayak mau ada sesuatu. Entah ini apa gitu kan ya. Istrinya Kardan ini menceritakan, "Pak, tahu nggak Pak? Ibu ini melayani Pak, melayani orang-orang yang nantinya akan berdoa di belakang. Maija ini malah ngomong Pak, jika nanti setelah kelar 7 harian, malam harinya, keluarga yang bersangkutan, saudara semua akan berkumpul dan dipimpin sama orang kepercayaannya, Pak Harso Pak. Dan ibu lihat Pak, ibu lihat orang itu. Bapak ingat orang tua laki-laki, ya. Ini kakek-kakek dia menggunakan peci. Itu Pak, ibu melayani itu. Dia meminta kopi, meminta apa. Saat itu ibu tanya terus Pak sama Maija, takutnya salah atau apa ngambilinnya. Ternyata mereka Pak akan mengirim balik serangan yang ditujukan kepada Pak Harso dan istrinya. Dan pada saat itu Maija juga menceritakan kondisi sakitnya mereka awal-awalnya Pak. Pak Harso ini tiap malam ini muntah-muntah darah. Dan istrinya ini kejang-kejang terus-menerus Pak. Bu, lah itu karena apa Bu? Itu kok bisa seperti itu? Di sini Pak Kardan kan nanya, ini kenapa Bu? Kok yang lain gak cerita sama saya? Tapi Ibu malah diceritain, lah Om, saya ngurusin Pak. Saya bolak-balik Pak. Ke depan, ke belakang, depan, belakang. Maija cerita semua. Dan kakek-kakek itu yang menggunakan peci kan memimpin ritual pengembalian serangan Pak. Maija pun menyampaikan Pak, barang siapa yang terlibat atas perbuatan ini yang ditujukan kepada Harso dan Nunung, maka dia akan menerima akibatnya. Pada saat itu istrinya pun menjelaskan. Istrinya Kardan ngomong, "Mas, kamu tahu nggak Mas? Aku sendiri lihat Mas, ada di tatakan kecil. Ada di tatakan kecil, itu media. Media di mana yang membuat mereka ini celaka Mas, antara Pak Harso dan Bu Nunung Mas. Apa yang kamu lihat? Apa? Mas, orang yang menjahati mereka, menyantet, mencelakai Pak Harso dan Bu Nunung, ini ditaruh di sebuah bungkusan, ya. Ini bungkusannya menggunakan daun pisang Mas. Daun pisang? Iya Mas, Maija sendiri Mas yang mengatakan hal itu Mas. Maija menunjukkan daun pisang itu yang ada di tatakan kecil Mas. Dikelilingi beberapa lilin Mas. Daun pisang? Iya Mas, dan daun pisang itu sangat kecil. Mereka menemukan itu Mas. Ini adanya di pintu masuk rukonya Bu Nunung. Ayo, kamu ikut aku. Mas, mau kemana? Ayo kita kesana lagi. Ayo kita kesana lagi. Mas, kita mau ngapain kesana lagi? Ayo udah, ayo kita kesana. Mas, kita mau ngapain? Nah, ada apa ini? Kok tiba-tiba Kardan ini ketika mendengar media yang untuk mencelakai Pak Harso dan Bu Nunung ini menggunakan bungkusan daun pisang, ya kan, yang terbungkus daun pisang, entah ini dalamnya apa. Ini Kardan langsung kaget. Apalagi mendengar bungkusan pisang itu ditemukan di depan ruko, di depan pintu ruko. Rukonya ini justru malah di rukonya Bu Nunung. Pada saat itu ya kan, Kardan ini memaksa, ayo kita ke sana. Dan itu mereka mau ritual kapan? Mas, malam ini mereka akan ritual Mas. Mereka akan mengirim balik Mas serangan itu, agar semua yang bersangkutan di situ meninggal Mas. Aduh, ayo kakak kamu ikut aku, ayo ikut aku. Kardan ketakutan dan kembali lagi menuju rumahnya Pak Harso. Nah, pada saat itu ya kan istrinya Kardan kebingungan. Mas, ini ada apa? Udah, ayo ikut aku, ikut cepet, ayo kita kesana lagi. Apalagi motornya ini pelan banget nih jalannya. Nah, sebenarnya ada apa? Singkat cerita, sesampainya di sana ya kan, Kardan ini ya kan langsung celonong masuk. Assalamualaikum. Semua yang ada di depan udah sepi. Ya kan? Hanya ada beberapa orang. Pak, ada apa Pak? Oh, sebentar. Saya mau ketemu keluarga. Pak, maaf Pak. Itu udah. Nah, ternyata mereka satu keluarga, ya, ini saudara-saudara berkumpul di belakang rumahnya Pak Harso. Begitu juga Pak Harso ini dengan kursi roda ini diajak ke belakang, di mana tempat untuk mengirim balik serangan ini adanya di belakang. Saat mereka semua sedang diam mendengarkan arahan dari kakek itu, saat itu juga Kardan ini langsung bersujud di depan Pak Harso. Pak Harso, hentikan, tolong Pak Harso, ini kesalahan saya, tolong Pak, tolong, saya terlibat di situ. Saya terlibat di situ, kata si Kardan.
Semua tercengang. Begitu juga dengan istrinya. Pak, kamu terlibat apa, Pak? Kamu terlibat apa? Ibu sampai nggak ngerti, Pak. Pak, maafin saya, Pak. Pak, saya... Wah, Kardan terus-terusan minta maaf. Harso juga tercengang. Kamu terlibat. Kamu terlibat. Semua tercengang. Kardan pun mengiyakan. Iya, Pak, maafkan saya semuanya, maafkan. Tolong hentikan, tolong hentikan. Saya nggak mau kenapa-napa dengan keluarga saya. Jika kalian tidak terima, bunuh saja saya. Bunuh saja saya. Saya saja yang dibunuh. Kardan mengatakan seperti itu. Ini kok bisa Kardan terlibat? Ada apa? Kardan pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kita flashback, kita tarik mundur ceritanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kok Kardan tiba-tiba datang ke situ? Meminta maaf. Ada apa? Kita tarik mundur Mas April, kita flashback. Pada saat itu, Kardan yang sedang kesakitan di rumah sakit, di mana setelah dikeroyok rombongannya Baron, untungnya selamat, dan ternyata yang menyelamatkan adalah Pak Harso. Ini kan sempat nih, Bu Mariati datang maki-maki Kardan yang sedang tergeletak di rumah sakit gitu kan. Bu Mariati kesel, dang. Pokoknya gimana caranya singkirkan orang itu, gimana caranya singkirkan orang itu. Kardan nggak tahu apa maksud dari Bu Mariati. Pada saat itu Kardan yang kesakitan, Bu Mariati ini kan sempat datang ke situ. Bu Mariati ini nggak terima. Ternyata Bu Mariati udah sempat ngecek ke sana, ke ruko. Rukonya sudah dipakai orang lain. Gitu, Bu Mariati nggak terima. Balikin uangnya. Kardan yang sedang sakit, ya, ini nggak bisa apa-apa. Nah, sesampainya di rumah, Kardan yang sudah ada di rumah, banyak orang yang menjenguk satu persatu. Hingga pada akhirnya Bu Mariati datang juga. Kalian masih ingat? Di mana Bu Mariati ini kedatangannya ini justru malah slow banget, ya kan? Bu Mariati slow banget pada saat itu, tidak ada kata-kata gimana, enggak. Yang baik-baik saja di situ. Gimana kondisinya, jangan banyak bergerak segala macam. Saat itu, Ratna justru malah mengalihkan perhatian istrinya, biar nggak ikut campur. Istrinya Kardan diajak keluar, ya, diajak ngomong sama Ratna. Dan ternyata pada saat Bu Mariati slow banget jenguk Kardan di rumah, disitulah Bu Mariati mengatakan ke Kardan. Di situ hanya ada Bu Mariati dan Kardan. Kardan, kamu mau hutangmu aku anggap lunas? Kok ibu bilang seperti itu? Gampang caranya. Singkirkan Nunung. Taruh bungkusan ini di depan rukonya. Maka hutangmu dan uang kemarin untuk ruko yang sudah hilang, aku anggap lunas. Asalkan bungkusan ini kamu taruh di depan rukonya Nunung. Untuk apa ini, Bu? Untuk apa bungkusan ini? Saat itu Bu Mariati ini tidak mengatakan ini media santet. Enggak. Bu Mariati hanya mengatakan ini agar Nunung gak betah, agar Nunung pergi. Hanya mengatakan hal itu. Nah, Kardan gak ada pilihan lain. Karena memang utang sama Bu Mariati ini terlalu banyak. Nah, ini mengiyakan. Ya udahlah, gampang, nanti pun Nunung biar cari tempat lain. Nanti kalau aku sembuh aku bakal naruh ini. Ternyata Bu Mariati bilang, secepatnya taruh benda ini, ya, di depan ruko. Biar Bu Nunung pergi. Aku nggak mau Nunung ada di situ. Ngerti kamu? Ternyata Mariati bilang itu. Kardan nggak tahu apa isi benda atau apa yang dibungkus dari daun pisang itu. Kardan memaksakan diri ternyata. Ketika agak enakan, ini nggak ada orang yang lihat, Kardan menaruh benda itu. Tepat ditaruh di bagian pot-pot yang ada di depan ruko, di mana di situ ada tanah, ya, untuk pot-pot itu tadi. Tanaman-tanaman yang ada di situ kecil, sedikit gitu kan, hiasan di depan ruko. Nah, ditaruh di situ. Kardan menaruh bungkusan daun pisang itu tadi. Kardan juga tidak tahu sama sekali kalau itu media santet. Yang Kardan tahu, ini hanya bentuk untuk menyingkirkan agar mereka pergi. Perginya bukan berarti pergi selamanya, setahu Kardan. Ternyata seperti ini, dan ini yang ditunjukkan kepada Nunung dan suaminya, yaitu Pak Harso. Kardan menceritakan semuanya. Pada saat itu, ya kan, Kardan gak ngerti. Nah, Kardan tambah bingung lagi ketika Bu Nunung ini baik.
baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nggak ngerti ada perkara ini bakal mencelakai Bu Nunung dan Pak Harso. Gitu. Dan ternyata ya kan, pada saat itu Kardan melihat toko tutup, ya kan, ruko tutup terus. Disitulah proses kematian dari Bu Nunung. Gitu, Bu Nunung ini keserang santet tersebut. Nah, untungnya Pak Harso ini orang yang tahu akan hal itu. Dan Pak Harso ini juga bukan orang sembarangan. Makanya pada saat melawan Baron ini sangat mudah. Dan Pak Harso pun tahu ketika melumpuhkan Baron dengan mengambil kalungnya si Baron pada saat itu. Kejadian yang awal, kalung itu dilempar lagi ke Baron. Nah, itu tadi flashback apa sebenarnya yang terjadi. Kita kembali lagi di mana Kardan menceritakan semuanya kepada Pak Harso dan seluruh keluarga yang ada di situ. Flashback pun selesai. Kardan langsung bersujud, maafin saya, maafin saya, maafin saya. Anaknya Pak Harso, keluarganya Pak Harso, saudaranya Pak Harso ini nggak bisa meredam amarah, ya kan, yang ada di mereka. Mereka langsung menghajar Kardan. Buang, hajar kamu ya, buang. Wah, parah. Kardan dihajar habis-habisan di depan istrinya, ya kan. Untungnya pada saat itu Pak Harso justru malah melerai. Cukup, hentikan. Pak Harso yang sedang terbaring lemah justru malah menghentikan. Cukup. Dia tak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apa-apa. Kardan pun menceritakan semuanya. Istrinya juga ikut menceritakan bahwa terhimpit hutang, ya kan? Uang dari Bu Nunung, uang dari Bu Mariati. Nah, Pak Harso ini tahu pada saat itu, ya kan, memang Kardan ini seorang tukang some. Dan sekarang dia ini udah pindah tempat, takut diajar Baron. Ternyata seperti ini ceritanya. Nah, pada saat itu Kardan ini kan berarti diselamatkan sama Pak Harso. Kalau kan mati di tangan saudara-saudaranya Pak Harso. Orang-orang semua pada ngomong yang ada di situ. Saudaranya Pak Harso semuanya ngomong. Ternyata seperti ini balasanmu. Iya. Kamu udah ditolong Harso. Iya. Setelah itu kamu malah justru membuat malapetaka di keluarga ini. Iya. Maafkan saya. Sudah, cukup. Nah, justru Pak Harso yang menahan rasa sakit. Pak Harso yang jadi korban di sini. Padahal yang menolong nyawanya Kardan. Kardan terus meminta maaf. Ini salah saya. Maafkan saya. Saya nggak ngerti harus bagaimana lagi. Istrinya Kardan juga nangis di situ. Nggak nyangka. Kamu kok seperti ini, Mas? Kok kamu mengiyakan? Gimana lagi? Nggak ada cara lain. Aku juga nggak ngerti. Kalau itu bungkusan, ternyata media untuk kematian. Aku nggak ngerti. Kardan terus meminta maaf. Dan pada akhirnya Pak Harso pun memaafkan. Begitu mulianya Pak Harso. Udah disakiti, utang dianggap lunas, membantu, memberi uang, nyawa diselamatkan. Bu Nunung juga terus memberi uang, ya kan? Ketika saat itu masih sehat-sehatnya. Kok balasannya seperti ini? Kardan menyesal terus-menerus. Pak Harso pun menyadarkan mereka, dia ini korban. Pelaku utama itu Mariati. Mariati itu punya sejarah denganku, punya cerita denganku. Pak Harso dengan kondisi yang lemah seperti itu, Pak Harso menceritakan. Dan semua mendengarkan, semua terdiam. Dulunya Mariati itu suka sama saya. Bahkan sering sekali cemburu dengan adanya Nunung. Akan tetapi, saya lebih memilih ketulusan si Nunung. Nunung ini orang baik. Mariati ini justru percaya dengan hal-hal mistis. Saya tidak suka akan hal itu. Sedangkan Mariati itu orangnya keras. Beda dengan Nunung. Dia ini lembut. Itu kenapa saya selalu menolak. Saya selalu menolak cinta dari Mariati. Nah, mungkin setelah bertemu Nunung dengan situasi seperti itu dan dendam yang belum habis, ini dimanfaatkan oleh Mariati untuk mencelakai Nunung dan saya.
Nah, pada saat itu Pak Harso ini memaafkan Kardan. Begitu mulianya. Keluarga ini gak terima, itu dihentikan sama Pak Harso. Sudah cukup. Masalah Mariyati urusan saya. Kardan, jangan pernah ulangi lagi perbuatanmu yang seperti ini. Iya Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya Pak. Jika kamu menemukan hal-hal seperti itu lagi, jangan langsung mengiyakan. Kardan pun merasa bersalah. Kecerobohan Kardan ini yang mengakibatkan Bu Nunung meninggal, Pak Harso pun sakit. Walaupun ini Kardan sudah dimaafkan, ketika Kardan ini sudah sampai rumah, ia merasa terus dihantui rasa bersalah. Terus menerus. Ya ampun, gara-gara pengusaha itu Bu Nunung sampai meninggal. Ya ampun, aku harus gimana? Nah, Kardan merasa aneh. Bu Mariyati, Ratna, dan keluarganya ini entah kemana. Justru malah mereka pergi dari kampung tersebut, pergi dari kota itu. Kardan juga nggak ngerti. Yang jelas, Kardan di sini terus merasa bersalah. Dan hingga pada akhirnya Bu Weni pun mengerti semuanya. Ini kan Bu Weni ini jenguk gitu kan, yang jenguk tempatnya Pak Harso. Dan akhirnya Pak Harso pun cerita, Bu Weni jadi tahu. Bu Weni pun mengembalikan uang ruko. Kardan masih diperbolehkan untuk tetap di situ. Bu Weni pun mewanti-wanti ke Kardan, jangan diulang lagi hal-hal yang seperti ini. Ya Bu, maafin saya. Nah, semenjak saat itu pembayaran ini yang sewa atau apa segala macam langsung menuju ke Bu Weni. Dan nanti Bu Weni yang ngasih komisi ke Kardan. Akan tetapi walaupun Kardan bilang sudah lega, hidupnya terhantui, merasa bersalah. Di mana Bu Nunung ini orang baik, apalagi Pak Harso yang berkali-kali menyelamatkan nyawa si Kardan. Dan cerita pun selesai gitu. Nah, di sini ada pesan moral nih di sini. Nah, secara keseluruhan cerita ini mengingatkan kita bahwa di dalam hidup tindakan kita ini akan memiliki dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati setiap mengambil keputusan, menjaga moralitas dan selalu berbuat baik. Gitu. Jadi setiap melangkah harus hati-hati. Dan ini mulianya seorang Pak Harso. Ini memaafkan. Karena Pak Harso tahu jika Kardan ini korban. Inilah pelajaran besar, ya kan? Ini buat Kardan, ya kan? Dia merasa bersalah terus-menerus, dihantui rasa itu, begitu juga dengan istrinya. Ya kan? Nah, itu tadi, ya kan? Di cerita ini banyak edukasi. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mudah-mudahan saya dan tim, ya kan, ini bisa menyuguhkan sesuai dengan by requestnya pengirim gitu. Karena apa? Pengirim cerita ini minta, Mas, walaupun ini sedih, tolong Mas, suasananya dibikin rame, dibikin seru. Walaupun inti cerita itu sangat pedih, Mas. Gitu. Jadi saya sesuai nih. Itu ketika saya gimana-gimana, saya sesuai dari pengirim cerita. Mudah-mudahan ini sesuai by request ya Mas Lutfi ya. Amin ya Allah gitu ya. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman cerita atau apa segala macem ya, ini saya mulai by request. Mas, dibawainnya secara kayak gini ya. Gitu. Mas, dibawainnya kayak gini ya atau gimana gitu. Jadi puas ketika saya ceritakan ulang gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pokoknya. Nah, caranya gampang sekali buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman cerita yang mau dibagikan. Kayak gini caranya. Seperti ini. Nah, ini ada sebuah contoh cerita yang mudah dihafalkan karena ngirimnya per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu sangat mudah untuk saya hafalkan. Ya, nama yang mau disamarkan jelas, terus kronologi awalnya seperti apa, dikirim per paragraf atau per kalimat, ya. Penyelesaiannya seperti apa, jelas. Gitu. Pengirimannya ini caranya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota, jangan sampai tertinggal itu ya. Itu penting banget. Nah, akhirnya selesai juga. Nantikan episode-episode yang lebih menegangkan lagi, yang lebih seru lagi, yang lebih mengedukasi lagi. Banyak pelajaran yang kita petik ya kan. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska.